Halo, tes tes tes, apakah suara Gordon? Masuk, Kak. Oke oke oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kita hari ini bakal coba mempelajari buat ujian Aktif1 yang akan kalian nanti hadapi. Aktif1 tuh suatu materi yang memang lumayan banyak isinya gitu. Jadi karena memang juga bahkan sekarang kalian yang aku lihat tuh kalian cuma belajar mau bukan cuma ya, cuma ada belajar 4 jab, 4 bab, 4 jab, 4 bab. Dan ini tuh jadi reproduksi, respirasi, digestif, dan urinary. Nah, dan karena kebetulan juga memang ini materinya banyak banget, aku nggak akan bisa dalam waktu berapapun lama ini pertemuan nggak akan bisa mencoba untuk menjelaskan semuanya. Jadi kalau ada yang mau request gak, ada yang mau menjelaskan yang mana duluan, dan mungkin lebih spesifiknya bingungnya di mana juga gitu, antara reproduksi, respirasi, digestif, dan uriner. Biar aku nggak nebak-nebak juga karena ini 4 materi ini banyak banget, jadi baik fokus ke beberapa aja bagiannya gitu. Ada yang ini nggak langsung open mic aja atau nggak tulis di chat maunya tuh, kalian tuh masih bingung yang mana di sini? Enggak ya? Repro sama uriner, oke. Oke, berarti kita coba mulai di repro dulu deh. eh aku bakal coba ngejelasinnya dengan lumayan eh cepet. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya tengah jalan bisa langsung open mic aja, soalnya takutnya aku nggak bisa ngeliat chatnya. Jadi ntar pas tengah jalan kalau misalnya aku ngejelasin ada yang pengen diperdalam, coba langsung open mic aja karena repro juga lebih banyak. Oke, langsung mulai aja biar nggak kelamaan. Eh, nanti nanti ini untuk PDF sendiri nanti aku bakal share yang isi ada highlight-highlightnya biar kalian bisa juga ngeulang apa yang aku udah pelajarin di sini. Sini. Oke, kita langsung mulai ya di reproductive system. Halo. Sistem reproduksi. Hah? Maaf, lompat-lompat gitu. Oke. Nah, sistem reproduksi. Bisa? Oke, sip. Sistem reproduksi. Eh, aku nggak perlu jelasin apa itu definisinya, pasti kamu udah tahu. Tapi intinya itu adalah yang dari pertemuan dua gamet. Bisa juga ada aseksual, yaitu ketika dia membelah dari satu parental jadi dua anaknya, jadi anakannya. eh ini masih relatif gampang. Nah, untuk reproduksi itu merupakan sesuatu yang siklis bentuknya, yang akan terus ada reproduksi akan terus dilakukan. Dan itu tergantung oleh hormon dan juga kadang-kadang lingkungan. Salah satu yang contoh yang paling khas ini adalah parthenogenesis yang dilakukan oleh lizard tuh apa? Kadal ini. Nah, ini tuh merupakan yang unik banget bahwa semua kadal ini itu spesiesnya itu adalah perempuan semuanya, betina. Jadi dalam prosesnya ini sebuah ini menurut aku ini sebuah contoh yang common banget. Jadi mungkin kalian harus tahu juga. Nggak perlu tahu namanya dari kadal apa, cuma kalian tahu di kadal. Hal ini itu merupakan dari parthenogenesis di mana eh, nanti akan ada satu seperti yang bisa di bawah sini, akan ada satu betina yang akan berperan sebagai jantan dan satu lagi yang seperti betina. Jadi memicu seperti bagaimana kopulasi normal posisinya. Yang di atas tuh seperti yang berperan sebagai jantan tuh yang di atas, yang berperan sebagai betina tuh yang di bawah. Dan itu tuh akan memicu untuk terjadi ovulasi. Padahal ini tidak terjadi kopulasi atau penuh pertukaran gamet sama sekali, tetapi dengan perilaku ini itu memicu ovulasinya. Nah, selain itu juga ada juga namanya hermafroditisme. Ini juga penting untuk dicatat. Itu adalah ketika sebuah individu mengubah gendernya atau ya jenis kelaminnya dalam hidupnya. Salah satu contohnya adalah ikan ini. Maaf aku lupa nama ikannya apa. Di mana eh, ketika dia sudah beranjak dewasa, dia itu akan menjadi betina dan dia akan berkumpul hidup dengan hidup secara berkelompok, dan yang paling tua tuh pasti kan jadi betina ya. Ketika yang paling
tua itu mati, maka yang paling tua setelahnya itu akan menjadi betina baru gitu. Itu juga namanya hermafroditisme. Oke, itu masih belum penting. Ini juga ada fertilisasi itu terbagi dua jelas, yaitu internal dan eksternal. Kalau eksternal tuh berarti yang di fertilisasinya di lingkungan, bukan di dalam tubuh, dan internal ya yang di dalam dalam biasanya wanitanya, betina ya maaf. Nah, eh, satu hal penting dari internal fertilisasi ini itu tuh bukan cuma sekedar eh, bertemuan gamet aja, tetapi biasanya itu terdapat sebuah interaksi-interaksi perilaku antara jantan dan betina, dan juga ini terdapat eh, organ kopulasi yang harus kompatibel. Makanya itu yang kita sebut dengan namanya hibrid gitu, antara persilangan antara dua jenis spesies itu merupakan hal yang sangat jarang karena biasanya organ kopulasi ataupun faktor-faktor lainnya seperti perilaku ataupun itu tidak sesuai dengan satu sama lain. Nah, beberapa hewan juga ini adalah satu paling terkenal nih adalah kutu air yang dapat yang menunjukkan parental care. Tapi tidak juga semuanya, tapi ada yang beberapa hewan tuh ada yang menunjukkan parental care seperti ini. Nah, ini juga ada yang contohnya juga ini nggak penting juga sih. Nah, untuk kebaikan insek itu merupakan merupakan memiliki eh, gender gender yang berbeda, laki dan betina, dan organ reproduksi yang cukup kompleks. Ini satu contoh yang sangat common. Aku sih lihatnya semua yang contoh diberikan dalam PPT ini adalah contoh yang common dan yang kalian harus tahu secara umum gitu. Jadi ini tuh memang sudah sesuai banget, jadi tolong diperhatiin dan mungkin bisa catat. Jadi untuk ini adalah untuk lalat. Lalat, maaf, bukan lalat, bi itu lebah. Untuk lebah jantan dan lebah betina. Nah, untuk lebah betin, ini sebenarnya standar saja. Bentuknya kayak begini. Nggak usah dihafalin juga mana posisi yang mananya. Eh, tetapi salah satu yang paling menarik dari lebah, dan setahu aku juga serangga secara umum, itu memiliki yang betina memiliki satu hal yang kita sebut dengan spermateka. Ini yang harus kalian ketahui. Spermateka itu adalah bagian dari betina, dari reproduksi betina setelah vagina, itu di mana eh, dapat itulah sebuah organ yang dapat menampung sperma. Jadi berbeda seperti manusia, lalat ataupun serangga lainnya untuk betina itu biasanya dia tuh tidak kopulasi, dia bisa dengan kopulasi dengan sangat banyak eh, pasangan jantan yang berbeda, dan hasil spermanya itu tidak langsung eh, bergerak menuju ovarium untuk difertilisasi, tetapi ditampung di spermateka. Tujuannya ini adalah apa? Nah, spermateka ini itu merupakan tempat di mana eh, sperma itu dapat ditampung dan dapat, jadi bisa di sedikit bahasanya itu bisa diseleksi untuk eh, menghasilkan keturunan yang paling baik. Jadi misalnya dia sudah berkopulasi dengan jantan A, jadi jangan langsung hasil spermanya itu ditampung dulu karena mungkin bisa ketemu jantan B yang lebih baik gitu. Nah, ketika ketemu jantan B yang lebih fit gitu, lebih baik maksudnya lebih fit ya, lebih fit tuh mungkin jadi lebih kuat, lebih apa yang secara fisik itu ataupun ciri-ciri tertentu yang lebih menarik bagi honeybee ini. eh, Spermanya itu bisa di spermanya dari spermatika itu bisa dibuang dan dibuang dan dibiarkan sperma dari hewan barunya yang dari jantan jantan B ini yang lebih fit untuk masuk, sehingga memperkuat kesempatan bahwa anak-anakannya itu menjadi lebih kuat, lebih fit dan lebih mungkin untuk bertahan hidup. Itu. Sisanya mah ovarium, testis sama kok ini. Yang penting itu spermatika yang kalian harus tahu apa apa itu fungsinya. Next. Nah, ini merupakan sistem reproduksi dari mencit. Sebenarnya ini juga ini udah jelas banget, bisa dibaca masing-masingnya nanti. Tapi yang aku mau highlight di sini adalah mencit itu merupakan hewan yang memiliki siklus siklus yang disebut dengan estrus. Nah, estrus itu berbeda dengan siklus yang kita kalau di manusia itu disebut dengan kita pakai siklus menstruasi. Dan ini itu merupakan sebuah langkah yang memiliki sebuah siklus yang memiliki 4 atau bahkan 5 langkah biasanya. Cara aku ingetin simpelnya itu biasanya 4 langkahnya itu aku pendek sebagai PEMDA. Nah, PEMDA itu berarti adalah proestrus, estrus, metastrus, diestrus, dan yang terakhir itu anestrus. Singkat. Teks. Tambah nih anestrus.
Eh, se- eh, Deskripsi singkatnya aja, proses itu adalah ketika dia dimulai, yaitu folikel pada betina itu tumbuh. Dan ini, oh ya maaf ya, ini kalau kalian masih belum ngeh, ini tuh cuma di betina doang yang ada siklus, mau itu menstruasi ataupun diastrus. Nah, dari proses itu merupakan folikel tumbuh dan estrogen naik, kemudian terjadi estrus itu merupakan ketika betina itu mulai reseptif terhadap terhadap perkawinan. Nah, estrus ini merupakan something yang kita sebut dengan ketika hewan sedang estrus, itu dalam bahasa Inggris itu biasanya kita sebut hewan tuh eh, in heat, heat kayak panas, in heat. Nah, apa artinya kalau ketika hewan itu in heat? Ketika in heat itu berarti adalah titik di mana hewan tuh bakal ingin kawin. Dan berbeda seperti manusia, di mana tidak ada pertanda yang jelas ketika jantan atau betina kawin. Kalau dalam biasanya estrus ini, dalam hewan-hewan estrus, itu pada fase estrusnya sendiri, itu akan menunjukkan suatu hal kalau kalian bisa lihat di sini itu adalah dia menunjukkan perilaku di mana ekornya itu menonjol. Sini. Bukan ekor maaf, bukan ekor menonjol, ekornya dinaikkan atau dengan postur yang kita sebut dengan akan mengalami postur yang disebut dengan lordosis. Jadi akan bengkok ke belakang gitu. Itu tuh adalah sebuah pertanda fisiologi, pertanda fisik bahwa betina ini tuh sudah siap dan mau untuk dikawinkan. Itu terjadi pada fase estrus. Kemudian jadi metaestrus. Metaestrus berarti eh, korpus luteumnya itu sudah dibentuk, berarti sudah terjadi ovulasi, telurnya itu sudah keluar dari kantungnya. Kemudian progesteronnya naik, berarti dindingnya mulai menebal agar untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Dan terakhir adalah diestrus. Diestrus adalah yang bagian terakhir dari siklusnya, yaitu adalah ketika uterus itu disebabkan stimulasi dan korpus luteum itu mengeluarkan terus progesteron untuk menjaga ketebalan dindingnya. Dan terakhir yang tadi aku sebut adalah biasanya tambahan itu anestrus. Anestrus berarti fase break, fase istirahat. An, a kan. An itu artinya tidak. Jadi anestrus itu lagi tidak estrus. Biasanya itu adalah pelengkap dari siklusnya. Biar itu tuh sebelum dari fase diestrus ke proestrus itu namanya anestrus. Oke, itu untuk semua ini eh, untuk sedikit tambahan lagi. Kalau untuk pencit itu khasnya adalah dia memiliki eh, bentuk bikornat. Kalau di bahasa Indonesia, kalau nggak salah namanya di bahasa Indonesia namanya bikornat. Itu adalah dua bentuk seperti tanduk gitu. Tempat ya dapat terjadi implantasi embrio. Oke, next. Next siapa sih? Ini adalah bentuk fisiknya. Aku jujur aku nggak begitu ya terkali. Eh, Pas aku sendiri UAS itu emang ini perlu dihafalin ya. Maksudnya kayak fisiknya perlu ya. Tapi ini di sini juga ada jelas dengan baik banget. Kalian bisa langsung lihat aja. Eh, Bentuknya ingat yang organ utama, organ reproduksi itu yang bentuknya kayak tanduk kambing gitu, yang bentuknya kayak tanduk begini. Misalnya mah untuk bagian-bagiannya aku nggak akan perlu jelasin gitu. Kayak tinggal dipahami aja dan dilihat dan dihafalin aja. Dan ini merupakan histologi. Histologi ini merupakan satu, aku ingat terakhir kali ini ada yang pas aku UAS. Ini yang satu yang harus kamu hafalin dan pahamin juga. Dan ada cara yang lebih simpel ya daripada kalian ngapalin. Aku bakal coba jelasin aja. Pertama-tama, ini tuh adalah bentuk histologis dari ovarium. Nah, itu yang paling luar itu ada namanya dengan epitel, yaitu ingat ya, semua itu namanya juga yang luar itu adalah epitel. Kemudian eh, akan ada pertama-tama yang kalian lihat di nomor 2 ini, itu adalah namanya folikel primordial. Nah, apa itu folikel primordial? Folikel primordial adalah berarti titik di mana ovarium itu masih sangat-sangat muda, dan dia itu kalau nggak salah dia itu merupakan bagian dari folikel atau bagian dari gamet yang masih bersifat eh, punca. Punca itu berarti dapat meregenerasi diri sendiri, bukan yang masuk ke dalam meiosis. Ini bukan yang terbelah menjadi anakan meiosis gitu. Jadi dia tuh membelah menjadi dua. Kalau misalnya sini, dan bahkan kalau sini kelihatan jelas banget, dia tuh akan sel gear sel primordial ini akan terbelah menjadi dua sel yang sama, dan dari dua sel ini akan satu aja yang masuk ke dalam tahap pematangan yang akan jadi eh, telur gitu yang kita bilang.
Nah, jadi ini satu paling jelas adalah ini adalah tanda apa ciri-ciri dari itu adalah folikel primordial, itu adalah dua sel yang berbentuk identik samping-sampingan. Itu primordial yang paling muda. Nah, dari sudah dua ini, satu karena satunya itu akan terus menjadi sumber puncanya, yang satu lagi itu akan masuk ke dalam pematangan, yaitu folikel menjadi folikel primer. Nah, untuk folikel primer dan folikel sekunder ini sangat gampang untuk dilihat. Mereka samping-sampingan dan secara fisik yang kamu lihat itu, yang bisa tampak di sini, itu mereka tidak terlalu beda. Cuma masalah beda ukuran aja, di mana ada putih sini, ada kayak zona putih, ada zona ungu di luarnya, dan ada sel telur sendiri di dalamnya. Yang lebih gede ya yang sekunder jelas karena lebih matang. Kemudian setelah itu akan menjadi follicle graft disebut. Follicle de graft atau bahasa Indonesia follicle antral yang nomor 5, follicle de graft. Ini juga sama, ini pasti posisinya relatif dekat dengan primer dan sekunder. Bahkan kalau misalnya kalau kalian lihat di sini itu ini tuh masih kurang lebih sama di sini. Kalau di sisi kanan itu, kalau di sini itu kita maksudnya kalau misalnya di sini tuh saat duanya sini kita mulai dengan follicle primordial sini, di sini kita bisa misalnya kita ambil mulai dari sini. Ini adalah primordialnya, ini adalah primer, ini adalah sekunder, dan ini adalah yang follicle digraph. Follicle digraph itu diciriin dengan apa? Cirinya itu adalah ketika ruang putihnya ini, ruang ruang bilanglah ruang kosongnya ini, dia itu udah sangat besar. Jadi ini tuh merupakan persiapan agar jadi bayangin gini aja. Ketika dia sudah follicle digraph ini adalah titik di mana ovulasi ovulasi sebelum pas banget sebelum ovulasi terjadi. Jadi biar ovulasi kan dia melepaskan telurnya, yaitu telurnya tuh yang bulat ini ke dalam eh, rahim. Nah, gimana dia mau melepaskan ke rahim? Kalau dia mau melepaskan ke rahim, berarti dia tuh nggak boleh nempel ke dinding-dinding sekitarnya, biar gampang lepasnya. Nah, itu yang namanya follicle graft. Jadi kamu bisa ingat dari gitu aja. Follicle graft itu yang mau siap ovulasi. Ovulasi itu mau siap keluar ke rahim, berarti ini tuh harus tidak nempel ke dinding-dinding sekitarnya. Itu. Nah, terus setelah setelah dia diovulasikan, dia dikeluarkan, eh, follicle digraph ini ataupun ya akan ada follicle digraphnya ini sisanya dari telurnya keluar. Nah, sisanya itu sisa semuanya yang tidak keluar itu tuh akan menjadi ini kita sebut dengan corpus luteum. Corpus luteum itu apa? Corpus luteum itu adalah sisa-sisa dari follicle digraph. Kenapa namanya corpus luteum? Ini juga sedikit aku dari tips dari aku bahwa kalian harus bisa sedikit paham Latin biar gampang. Corpus luteum itu artinya corpus itu badan, luteum itu kuning. Kenapa namanya badan kuning? Itu adalah karena memang itu adalah warna fisiknya gitu. Ketika dia sudah mengeluarkan telurnya, dia akan hmm, bahasanya bukan membusuk sih, cuma kayak degradasi gitu, mulai degradasi menjadi suatu badan berwarna kuning. Dan badan berwarna kuning ini, corpus luteum ini, dia akan mensekresikan progesteron secara terus-menerus. Progesteron itu berarti agar dinding rahim itu menebal, mempersiapkan diri untuk implantasi. Dan tujuh ini adalah corpus albicans, ya lanjutannya dari corpus luteum. Albicans itu dari kata alba. Alba itu artinya putih, yang bisa kelihatan di sini. Itu lebih pucat. Albicans, alba, corpus tu badan, albicans tu putih. Sama, ini tuh masih eh, mengeluarkan progesteron, tapi sudah tinggal sedikit dan dia akan lama-lama terdegradasi. Tuh, ini adalah potongan histologi dari ovarium. Aman kan ya? Ada yang mau nanya? Sip. Oke, lanjut lagi karena waktu nggak banyak. Nah, ini ingat ya, reproduktif struktur untuk betina itu ada dua. Ini untuk manusia ya, jangan salahin sama hewan lain. Ada klitoris dan dua ada labia, labia minor dan labia mayor. Dan dalam internalnya itu ada sepasang gonad, yaitu dua ovarium. Dan juga ada system of ducts. Ducts itu saluran dan ruangan yang dapat membawa gamet untuk bertemu dengan sperma. Ini juga in general pasti kalian udah sering lihat dan aku rasa nggak ada yang perlu aku perdalam sih. Semuanya di sini udah lengkap banget. Yang ini ada kelenjar Bartholin yang untuk masukkan cairan pelumas. Terus itu kalau nggak salah itu satu kelenjar yang berperan di dalam yang wanita gitu, dalam reproduksi wanita. Nah, ini adalah bentuknya dari sisi depan. Eh, yang bulat itu namanya kita ovarium jelas, oviduk itu tuba fallopi,
Ter, terus dia rahim tuh bahasa Inggrisnya tuh uterus, dan endometrium itu adalah dinding dari rahimnya sendiri. Dua hal yang sama nih, uterus sama endometrium. Kemudian cervix adalah leher leher rahim. Cervix tuh emang bahasa Latin arti leher. Jadi biar kalian tahu aja gitu. Dan vagina lah tempat masuknya penis untuk kopulasi dan masuknya sperma juga. ETS cervix tuh antara kalian bakal banyak ketemu juga atau mungkin kalau udah ketemu di beberapa tempat lain. Kalau kalian dengar cervix tuh cervix tuh bukan, jangan kepikiran organ fungsi wanita, tapi cervix itu artinya leher bahasa Latin itu. Jadi kenapa ini namanya cervix, karena dia merupakan leher dari rahim itu sendiri. Tuh terus ovarium, ya, ovarium tuh memiliki sangat banyak folikel. Folikel tuh merupakan satu atau lebih telur yang di disurround oleh lapisan dari sel folikel. Ovulasi merupakan proses di mana telur keluar dari folikel, dan folikel yang sisa itu akan tumbuh di dalam ovarium. Itu yang menurut namanya jadi corpus luteum yang menghasilkan hormon. Hmm. Ya, telur dilepaskan ke dekat oviduk. Terus, ya ingat ya, eh, kalian kalau belum tahu bahwa sebenarnya pergerakan telur itu tuh telur kan bergerak ya dari dari ovum, dari ovarium ke dalam ovidak lalu ke dalam rahim. Itu tuh gimana? Karena kenapa bisa bergerak karena di ovidak tuh ada silia. Jadi itu ada bulu-bulu gitu, kayak rambut-rambut mikroskopis yang bergerak untuk menggerakkan telur. Jadi telurnya itu nggak gelinding secara natural ya gitu. Itu nggak mungkin bisa kan. Jadi ini ada silia yang mendorongnya gitu. Kemudian ini adalah vagina dan vulva. Vagina itu adalah inilah untuk kolasi sperma, dan juga untuk tempat bayi lahir. Nah, sebagai untuk tambahan juga, uh, mammary gland atau kalau bahasa Indonesianya itu berarti kelenjar susu. Kelenjar susu itu merupakan bukanlah bagian dari sistem reproduksi. Jadi kalau misalnya kayak antara ada pilihan apa aja, kayak mana ini yang bukan sistem reproduksi, salah satu yang kalau ada jawabannya kelenjar susu, nah, kelenjar susu itu bukan. Tapi itu sangat penting untuk reproduksi mamalia, karena dia itu misalkan susu yang emang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi mamalia gitu. Kemudian untuk mamalia secara umum itu adalah eksternalnya adalah skrotum dan penis. Internal organ itu ada gonad yang menghasilkan sperma dan hormon. Ini adalah bentuknya. Ini sangat banyak banget. Tapi untuk flow simpelnya, ingat ya, pertama-tama sperma itu diproduksi dalam testis. Dari testis itu dimatangkan di epididymis. Dari epididymis itu akan misalnya dimakan dari testis ke epididymis. Dari epididymis akan disalurkan ke dalam uretra. Ke dalam uretra. Nah, uretra itu akan bergerak eh, ke dalam eh, ke dalam saluran lanjut ya. Ini lumayan panjang uretra. Dan setelah itu akan eh, bertemu di sini. Nah, itu tuh akan berisi berbagai macam kelenjar kelenjar pendukung yang untuk dapat memproduksi sperma juga. Enggak, maaf, kelenjar pendukung untuk memastikan sperma itu dapat hidup, dan akan akhirnya dikeluarkan pada vas deferens di sini. Dan penis merupakan organ kopulasinya. Itu sisanya bisa dibaca aja. Ini lumayan jelas. Ada apa aja di sini tuh ada organ pendukungnya itu ada vesicula seminalis yang bukan nih, gedein. Vesicula seminalis itu merupakan bagian yang menghasilkan cairan kayak fruktosa, berarti kayak gula. Gula itu kan buat energi. Jadi vesicula seminalis itu merupakan untuk produksi energi. Kemudian prostat itu merupakan cairan basah yang membantu pergerakan sperma. Ah, itu. Terus crazy. Apa kali nggak sih? Prostat, ini dia, kelenjar uretal atau Cowper kita sebut ya, biasanya dalam bahasa Indonesia Cowper. Kelenjar Cowper itu merupakan cairan lendir sebagai pelumas dan menghasilkan sisa urin di uretra itu yang eh, berwarna bening untuk membersihkan, biar biar ada pelumas dan untuk membersihkan urin-urinnya, biar dia nggak
nggak asam lagi. Dan itu juga sedikit sedikit juga tambahan kenapa tadi untuk prostat sendiri merupakan menghasilkan cairan basa, karena cairan basa itu juga menghasilkan asaman yang ada di urin gitu sisanya. Dan memang sperma itu butuh basa agar dapat disebut aktif dan dapat berenang gitu. Tuh. Untuk tempat penyimpanan penyimpanan testis itu adalah di skrotum. Kenapa skrotum tuh di bawah, posisinya itu di bawah, tidak di dalam tubuh, kan posisinya di bawah perut perut gitu ya. Karena dia itu untuk perlu suhu yang berbeda dari sisa tubuh lainnya agar suhunya ideal agar sperma itu dapat produksi dengan baik. Kalau misalnya itu terlalu panas mengikuti suhu tubuh itu sperma tidak akan diproduksi dengan baik gitu. Oke, jadi itulah sisa-sisanya, detail-detailnya bisa dibaca aja lah. Nah, ini juga yang penting nih, histologi. Histologi di sini ada dua, ada ya testis dan ada epididymis. Ingat ya, dua hal itu berbeda. Epididymis itu adalah tempat pematangan ya. Eh, ciri Kalian bisa langsung mencirikan bedanya testis sama epididymis itu di mana. Itu bisa kelihatan bahwa testis itu merupakan banyak banget eh, eh, saluran-saluran besar bulat-bulat ini di mana, dan sekitar-sekitarnya itu nggak ada jaringan ikat. Ini kan ada putih-putih ini jaringan ikat ya. Yang di sini tuh putih-putih ini adalah jaringan ikat. Kalau misalnya di testis itu nggak ada sama sekali. Sampingnya di sekitar antara saluran-saluran itu adanya apa? Adanya itu adalah sel interstitial. Sel interstitial itu adalah sel Leydig. Leydig itu akan memicu memicu sperma untuk matang gitu. Mengeluarkan hormon-hormon yang memicu pematangan sperma. Nah, ini bisa satunya itu tunica propria. Berarti tunica propria itu adalah ingat ya, nah, kalau namanya tunik, tunik itu berarti artinya dia itu eh, seperti kulit. Tunik itu berarti bukan nggak, tunica propria itu tidak termasuk dari ini, tidak termasuk sebagai bagian dari spermanya, tapi merupakan lapisan kulit terluar tunica propria. Dan kedua adalah ini adalah spermatogonia. Terus tiganya spermatosit primer, empatnya spermatid, dan lima itu spermatozoa di lumen. Kayaknya apa ya? Kayaknya aku rasa apa taggingnya kurang tepat deh. Eh, Sebenarnya simpelnya gini aja sih. Eh, ini ini kan saluran di mana sperma itu diproduksi. Jadi pasti itu dari yang paling luar tuh adalah yang paling belum matang, yang paling primitif, yang paling primal. Itu adalah yang paling luar ini. Pasti ini adalah spermatogonia. Terus itu matang tuh masuk, misalnya ini spermatogonia nih. Terus setelah dia masuk, setelah dia matang satu langkah akan menjadi spermatosit yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya. Lalu di bawahnya sini, ketika itu matang akan menjadi eh, spermatosit primer. Terus ada spermatosit sekunder juga, tapi sini nggak terlalu kelihatan. Di sini tidak dapat diidentifikasi maksudnya. Kemudian ada spermatid, baru spermatozoa yang punya ekor tuh, yang punya ekor jadi itu kita sebut spermatozoa. Pasti posisi itu dari luar ke dalam aja. Kayak paling luar tuh yang paling muda, yang paling belum matang, makin ke tengah itu, makin dia turun ke bawah gradien ini, dia tuh akan menjadi semakin matang dan akhirnya menjadi spermatozoa yang berekor itu. Yang ada di lumen yang nomor 5. Sepertinya ini taggingnya kurang tepat deh. Harusnya, tapi intinya yang di antara ini semua ini adalah sel interstitial. Itu sel Leydig yang membantu eh, mengeluarkan hormon-hormon agar sperma dapat diproduksi. Nah, bedanya apa sama epididymis? Yang tadi aku jelasin tadi, ciri utamanya gampang banget, banyak putih-putihnya. Putih-putihnya ini apa? Merupakan jaringan ikat. Karena epididymis itu merupakan tempat gak cuma ini ya, kayak banyak, kan tadi lihat dari atas ya, epididymis itu ini banyak putaran-putaran itu. Kenapa nih banyak putaran-putarannya? Agar sperma tuh memiliki waktu biar dia tuh nggak, kalau bayang gini, kalau misalnya dia itu merupakan tubulus yang lurus, pasti dia kan akan bergerak dengan cepat ya, dan eh, kalau dia bergerak kayak langsung gampang banget gerak gini. Itu kan tubulus yang lurus. Kalau misalnya dia jadi pematangannya itu nggak akan terlalu lama. Tapi kalau kenapa epididymis itu karena bentuk kayak begini, agar dia jalannya lama, termutar dulu agar dia bisa terus semakin matang, ada waktu untuk dia matang seiring dia bergerak dalam eh, seperti zigzag begini. Bukan zigzag sih, tapi kayak dia bergerak segala macam gitu. Ini tuh kenapa ya, biar dia bisa punya waktu biar dia lebih matang gitu.
gitu. Untuk ini, eh, menurut aku ini nggak begitu penting. Setahu aku tidak terlalu eh, dibahas untuk histologi epididymis, tapi di sini juga udah ada penjelasan masing-masingnya. Eh, oh ya, namanya lumen ya. Kalau yang isi dalam suatu saluran itu disebut dengan lumen. Ini adalah lumen lumen yang isi spermatozoa, lumen yang tengah-tengah tuh lumen ductus isi spermatozoanya. Ingat ya, isinya itu spermatozoa karena epididymis itu cuma nerima sperma yang udah hasil eh, proses produksi sperma yang sudah jadi dari testis. Jadi makanya sperma yang ada di dalam sini itu cuma spermatozoa doang. Kemudian B-nya itu merupakan epithelial pseudostratified. Kenapa dia pseudostratified? Ini maaf ya di sini. Kenapa dia merupakan epithel? Oh ini enggak ini, nggak bisa dia bukan teks. Ini kenapa dia epithelial pseudostratified? Karena pseudostratified itu berarti dia dapat eh, ber ber apa? Tebal tipisnya itu dapat diatur. Itu artinya pseudostratified. Kalau begitu agar kenapa bisa diatur agar dapat membentuk biasanya ini untuk membentuk seperti kontraksi yang seperti gelombang agar bisa mendorong keluar gitu. Mirip sih kayak ini kan juga surat itu juga ada di kantung kemih. Itu tuh bisa kenapa ada gitu karena biar bisa melonggar melonggar atau berkontraksi atau berelaksasi agar bisa mengeluarkan isinya gitu. Eh, ada sterosilia, sel basal, kemudian lapisan ototnya yang muskularis yang warna pink jelas, dan juga jaringan ikat interstisialnya yang warna putih-putih di antaranya tuh yang aku bilang jaringan kalau di sini interstisialnya adalah isi sel-sel Leydig, kalau di sini itu merupakan jaringan ikat gitu. Oke, lanjut lagi. Ini adalah anatomi dari human male. Tadi udah jelasin. Ini juga apa-apanya ada dan juga oh ya ini ada glans penis, ada juga prepusum. Tadi mungkin yang belum terlalu dibahas. Saya sih udah tadi sih. Glans penis itu berarti adalah kelenjar penisnya yang bagian ujungnya itu, yang ini. Jadi gini. Kalau ngomongin glans penis, yang ngomonginnya bagian yang ini. Kemudian prepusum adalah covernya, prepus atau kalau bahasa Indonesia prepusum. Itu. Kemudian, nah ini tadi yang aku jelaskan, sperma itu tidak bisa diproduksi pada normal body temperature, nggak bisa. Jadi makanya di ditaruh luar di skrotum, temperaturnya lebih rendah, lebih dingin, itu daripada di eh, rongga abdominal. Nah, ketika ejakulasi, sperma itu keluar tarian dari vas deferens, ejaculatory duct dan keluar dari penis melalui uretra. Oke, seperti tadi yang udah ya, dibahas tadi, sebenarnya yang tadi ada silia itu juga tidak eh, tidak cuma ada di ini, tidak cuma ada di bagian oviduk aja, tapi sebenarnya kalau nggak salah kok di cervix juga ada gitu, atau di vagina juga ada. Itu tuh untuk membantu sperma itu dapat bergerak menuju uterus. Termasuk juga kontraksi uterus. Jadi uterus itu bukan organ yang diem aja ya, tapi dia tuh bisa berkontraksi agar kayak ini loh. Bahasanya hmm, kalau misalnya kalian pakai botol plastik kan bisa kalian tekan gitu, bisa kalian tekan nyampe airnya keluar di dalamnya. Nah, itulah bentuk kontraksinya yang bisa mendorong sperma ke dalam uterus. Nah, itu. Terus kemudian penis manusia itu merupakan tiga silinder dari uh, spongy erectile tissue dan ketika terjadi arousal itu akan berisi dengan darah arteri menyebabkan ereksi yang disebutnya. Ini aku rasa ini nggak ada sih, tapi mungkin kalian perlu tahu juga. Ini sexual response cycle itu bisa dijadiin jadi empat fase yang nggak sih? Ini juga umum untuk diketahui ya. Jadi kalau bisa kalian paham juga. Pertama excitement ketika arousal mulai, plateau itu dia tuh mencapai puncak sementara gitu, kayak flat gitu dari excitement dari awal, kemudian dia naik. Ketika plateau itu merupakan flat terus dan terjadi dan memuncak di mana? Di hal yang disebut dengan orgasme. Itu eh, intense pleasure dan release of built up tension dan setelah orgasme itu pasti akan turun jadi resolusi kembali ke baseline state tuh. Nah, eh, kemudian nah kemudian
Kemudian di dalam manusia dan mamalia lain, tentunya itu yang disebut dengan hormon. Hormon itu mengatur proses pembuatan gamet, yaitu gametogenesis. Nah, oke, ini merupakan oogenesis untuk telur. Ini kalau oogenesis sedikit lebih lebih pendek, yaitu dia itu pertama dari primary germ cell. Germ cell tadi yang sudah kita bahas. Germ cell itu menjadi oogonium yang pertama, terus menjadi primer oosit, dan menjadi sekunder oosit. Kalau kalian lihat sini, nanti akan kelihatan beda dengan sperma yang di bawahnya. Ini akan kelihatan kontras yang cukup jelas, yaitu setiap pembelahan ini itu tidak menghasilkan dua sel yang sama besar, yaitu, tapi dia menghasilkan satu sel yang akan jadi oosit, satu dan satu namanya badan polar, polar body, badan polar. Itu adalah sel anakan yang tidak di akan berkembang menjadi oosit, akan menjadi satu sel kecil ini aja. Rasanya sel inilah, walaupun bukan sih, tapi kalau mungkin kalau bisa direpresentasikan bisa jadi kayak sel buangan lah, yang akan jadi anak tuh, yang akan bisa menjadi yang bahkan bisa dibuahin tuh merupakan yang gedenya gitu. Nah, ini sebuah yang kalian harus penting pahami juga bahwa, nah nih kan dari dari germ jadi oogonium, dan oogonium itu akan satu akan membelah secara mitotik ya. Pertama dari mitotik jadi mitosis mitosis dulu menjadi satunya primer oosit primer. Nah, oosit primer ini merupakan khasnya tuh apa? Dia itu eh berhenti, reset tuh berarti nanti tertangkap berhenti di profase dari meiosis satu. Berarti profase meiosis satu berarti meiosis itu belum mulai ya, kan di profase kayak di fase paling pertama yang maksudnya gitu. Dia itu akan berhenti, dan kemudian ketika nih dia tuh berhenti oosit primer, ketika dia semakin tumbuh dia akan eh, jadi ingat ya, stoknya itu mau jelasin lagi. Stoknya itu di dalam tubuh sebuah perempuan itu, sebuah wanita betina mungkin, ini tuh dalam bentuk oogonium. Dan ketika dia mulai matang, dia itu akan dia terus eh, ber, bermitosis, mitosis dan menghasilkan oosit primer. Oosit primer itu akan berhenti di fase meiosis satu yang dari lahir tuh udah ada. Jadi udah banyak nih, udah ada lahir. Kemudian ketika dia terus terjadi menstruasi pertama untuk sebuah wanita, itu akan berarti menstruasi pertama itu artinya sudah menghasilkan satu oosit yang sudah matang. Berarti dia tuh bisa menyelesaikan meiosis satu dan mulai meiosis dua itu. Nah, jadi ingat aja, eh, sebenarnya gampang sih ingat ya. Primer oosit itu berarti primer kan satu, dia itu berarti di profase meiosis satu ingat untuk primer. Untuk yang sekunder, sekunder tuh berhenti di metafase di meiosis dua. Jadi sekunder tuh dua, meiosis dua, dan dia berhenti di metafase. Nah, kenapa nah, setelah nggak usah baik kenapa sih nggak penting. Cuma jadi eh, yang harus kalian tahu juga berarti dia ini akan stuck di metafase meiosis satu. Secara umum, semua telur yang dikeluarkan yang jadi ovulasi itu berhenti di metafase meiosis dua, dan akan kelar meiosis itu hanya apabila ada sperma masuk. Jadi gitu ya. Jadi eh, kalau antara ada pertanyaan apakah uh, sel telur itu dapat menyelesaikan meiosis secara sendirinya? Jawabannya tuh enggak, karena dia tuh butuh pemicu. Bukan, ingat ya, sperma itu bukan membawa zat yang menghasilkan meiosis, enggak, tapi sperma itu sekedar memicu aja menyelesaikan meiosis dua, sehingga dia tuh menjadi sel yang sudah benar-benar diploidi sempurna gitu. Haploidi sempurna. Itu. Ini juga saminya ada nih di samping-sampingan, di samping-sampingan jadi jelas gitu mana ogonium tuh kayak bentuknya gimana, dan mulai jadi itu spermatozoid pada saat apa, ovulasi itu jadi ovulasi di mana, dan segala macamnya. Ini kalau kalau ini adalah spermatogonium, spermatogenesis di eh, jantan, nih dari tubulus seminiferus, cross section ya. Yang paling tadi yang kayak aku bilang tadi, yang paling muda itu pasti yang gonium, kemudian tuh jadi primer spermatosit, terjadi meiosis satu jadi spermatosit sekunder, terjadi meiosis dua akan menghasilkan spermatid. Spermatid itu yang paling sini, yang paling dekat bawah.
setelah spermatid itu akan dimatangkan. Dimatangkan itu berarti kepalanya dibentuk, dibeli leher dan dibeli ekor akan menjadi spermatozoa atau disebut dengan sel sperma. Nah ini kan kalau kalian kan ini menghasilkan jadi 4 anakan yang beda seperti sebagaimana meiosis pada standar umumnya gitu, yang ukurannya sama semua juga. Dan semuanya itu haploid. Kemudian ini adalah merupakan bagian-bagian dari sperma. Ada kepala, leher, midpiece, midpiece. Kemudian ekor dan membran plasma. Nah, di kepala tuh ada apa? Kepala tuh ada nukleus yang mengandung materi DNA-nya dan juga ada kita sebut dengan halo, ya, apa ya? Ada orang atau ya? Gue mau belajar. Oh iya, siap, siap, siap. Maaf ya teman-teman, ada Haikal dari masuk. Oke, lanjut ya. Jadi untuk akrosom, ini juga sangat penting, namanya akrosom. Akrosom itu merupakan bagian dari ini, mengandung enzim-enzim yang dapat kita bilang apa ya, mengebor, merupakan enzim-enzim yang dapat membreakdown dinding dari telur. Jadi ini adalah bagian pertama yang berinteraksi dengan telur untuk membreakdown dinding-dinding telurnya gitu dari akrosom. Nah, untuk meat piece ini itu berisi dengan mitokondria banyak. Mitokondria itu tentunya untuk memberi tenaga agar ekor itu tetap bergerak. Kenapa ya? Kenapa banyak banget mitokondrianya? Agar ekor itu punya tenaga terus agar dapat berenang gitu. Misalnya ekor dan pos membran ya biasa aja. Kemudian selanjutnya ini merupakan perbedaannya. Tadi yang udah aku kurang lebih jelasin, yaitu pertama sitokinesis. Sitokinesis berarti kan pembentukan ukuran sel sendiri itu nggak setara. Kemudian spermanya itu, kalau spermanya itu terus diproduksi secara kontinu. Kalau oogenesis kan ada suatu hal yang disebut dengan menopause, di mana perempuan itu berhasil menghasilkan telur. Dan oogenesis itu merupakan ini, eh, kalian tahu lah pasti kan sebulan sekali kan bahasanya. Nah itu kalau spermatogenesis itu terus setiap hari itu, nggak ada siklus yang terlalu panjangnya gitu, nggak ada restingnya gitu. Nah, tadi kalau manusia dan primata lain punya siklus menstruasi dan ada juga mamalia lain tuh memiliki siklus estrus. Nah, tadi kan yang tadi udah kita bahas ya sebelum estrus. Nah, eh ini sama aja. Nah, bedanya tuh apa? Menstruasi sama estrus. Menstruasi kan bakal menghasilkan eh ovu telurnya sendiri itu bakal luruh dari dindingnya, endometrium itu dindingnya. Endometrium itu akan luruh dan akan eh, keluar. Jadi yang pendarahan itu yang disebut dengan menstruasi. Nah, dan untuk siklus estrus sendiri, endometriumnya itu setelah menebal, dia itu akan diserap kembali menipis lagi oleh uterus dan akan ada dalam siklus yang disebut ada pada tadi yang aku sebutin heat atau uh, heat heat gara bahasa Indonesia heat lah. Nah, oke, sekarang kita ngomong dalam sisi hormonnya, yaitu ada GnRH dan juga ada FSH-LH ini. GnRH itu panjangannya adalah uh, gonadotropin releasing hormone. Dan FSH itu follicle stimulating hormone. Dan LH ini adalah luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Nah, jadi untuk mungkin sedikit kembali ke materi hormon yang aku yakin kamu udah pelajarin. Eh, Apapun yang releasing hormon itu tuh dari pituitary. Sedikit biar gampang, maaf, dari hipotalamus. Ngawur. Dari hipotalamus. Biar kalian gampang inget ya. Yang ada RH itu artinya pasti semuanya releasing hormon. Releasing hormon itu diatur oleh hipotalamus. Kalau misalnya itu udah nggak ada releasing hormon ya, FSH, LH ataupun biasanya hormon-hormon lain yang langsung namanya aja gitu. Itu biasanya dari kelenjar pituitary yang posisinya itu di bawah dari eh thalamus. Nah ini adalah bentuknya ini. Jadi RH yang ada RH itu berarti releasing hormon. Sesuai namanya releasing itu berarti dia tuh yang memicu untuk pelepasan hormon-hormonnya. Dan misalnya FSH-LH itu ya untuk yang akan hormon yang akan memicu sendiri reaksinya dari testosteron ataupun eh, sel-sel gonadnya gitu. Organ-organ gonad ya. Nah, ini merupakan akan aku coba jelasin sedikit nih tentang ini. Ini sebenarnya yang penting banget yang harus kalian pahami, apalagi aku sih lebih suka pahami gitu. Tapi gini, jadi ini skemanya.
lima hal ini itu merupakan sangat berkaitan sama satu sama lain. Tapi aku bakal coba breakdown dengan sesimpel mungkin yang aku bisa. Dari aku coba taruh taruh sampingnya di sini. Biar daripada mungkin kan bingung ngeliat chart ini gimana cara bacanya. Ini ada urutannya sih, tapi kalau aku bisa jelasin simpel gini aja. Pertama-tama dari hipotalamus itu akan terjadi dilepaskan gonadotropin hormon, akan dilanjutkan oleh yang berarti memicu pelepasan FSH dan LH. Itu yang pertama dari semua proses ini. Kenapa bisa dirilis, bisa lihat lah kenapa bisa simulasi. Kemudian setelah itu LH dan FSH itu akan mulai naik. Nah, apa fungsi FSH dan LH? FSH dan LH ini dua-duanya itu untuk menumbuhkan folikel. Nah, dari folikel yang tumbuh ini, kalau folikel tumbuh, folikel tersebut akan mengeluarkan apa ya? Folikel yang tumbuh itu akan mengeluarkan estrogen. Estrogen naik. Nah, estrogen yang naik itu akan eh, akan ada sedikit feedbacknya. Feedbacknya itu yaitu apa? Ketika estrogen itu mulai ingat ya, ketika dia folikel itu makin matang, makin matang, makin matang, berarti estrogen itu makin makin banyak, makin banyak, makin banyak, dan akhir-akhir ya akan mencapai sebuah puncak ketika estrogen banyak banget. Puncak dari estrogen menyebabkan puncak LH. Nih, nah, puncak estrogen itu kan misalkan puncak LH. Jadi ini sebagai ada sedikit feedback lah gitu, sedikit feedback keduanya. Puncak LH dan sebenarnya juga puncak FSH sih kalau kalian lihat di sama juga. Tapi yang jelas banget tuh kan puncak LH yang tajam banget. Nah, apa yang terjadi ketika LH tuh mulai memuncak? Ketika LH tuh memuncak, akhirnya dia akan memicu itu yang sebuah proses yang disebut dengan ovulasi terjadi. Itu ketika LH memuncak. Setelah ovulasi terjadi, bisa kalian lihat hormon itu semuanya turun, LH, FSH, dan juga estrogen itu juga semuanya menurun. Dan yang mulai naik itu apa setelah setelah ovulasi, yaitu progesteron naik. Akibat tadi yang kita sebutkan eh, sisa-sisa dari badan badan telur ini itu akan lama-lama membentuk menjadi corpus luteum. Nah itu tuh pembentukan akibat pembentukan corpus luteum naik ya, pembentukan dan pertumbuhan corpus luteum. Ya, jadi gitu ya. Jadi apa fungsi dari corpus luteum sendiri? Fungsi dari corpus luteum itu adalah untuk agar bisa semakin menghasilkan progesteron. Dan apa akibat dari progesteron? Progesteron yang mulai banyak. Progesteron itu efek langsungnya apa? Adalah penebalan dinding endometrium untuk persiapan pembuahan. Sebenarnya sih progesteron dan estrogen dua-duanya berperan. Dua-duanya juga dapat berperan untuk menebalkan dinding. Tapi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan yang bilang hormon mana yang menebalkan dinding, itu tuh progesteron. Ingat, progesteron, kalau aku sih ingatnya progesteron, progres gitu, kayak terus eh, menebalkan progres gitu, terus berlanjut. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai menebal, 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 yang terjadi itu apa? Eh, Pada suatu titik, korpus luteumnya ini akan terdegradasi. Ini tuh ya bang, korpus luteum itu akan terdegradasi. Ketika dia terdegradasi, berarti progesteron tuh akan berarti kan progesteron tuh nggak akan dihasilkan lagi. Progesteron yang nggak dihasilkan lagi tuh apa yang terjadi? Berarti tidak ada hormon yang menebalkan lagi. Nah, itulah kenapa dia akan mulai luruh, yang disebut dengan menstruasi. Apa nih? Hasilnya. Hormon tidak dihasilkan lagi. Tinggal saya berkurang, semakin berkurang hasil hormonnya. Dan itulah kenapa ketika hormon tidak dihasilkan lagi, tidak ada yang memicu untuk penebalan endometrium, itu yang akan dindingnya akan mulai menipis dan akhirnya luruh yang disebut dengan menstruasi. Akan keluar sebagai darah uh, dari vaginanya gitu. Cok, darah. Nah, itu ini penjelasan secara lebih manusiawinya kali dari eh, langkah-langkah di sini gitu. Eh, Biar kalian bisa lebih paham cara baca chartnya ini gimana gitu. Kalian bisa baca 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7-nya, sekalian ditemani sama deskripsi sampingnya ini biar kalian bisa lebih ngeh apa yang terjadi di semua ini gitu. Nah, eh, kemudian ini sebuah hal yang harus diingat juga. Ini tuh
Zoom mentok. Oke. Oke. Nah, ini tuh fasenya ada dua. Fase sebelum ovulasi kita sebut dengan fase folikular, dan fase setelah ovulasi kita sebut dengan fase luteal. Gitu. Jadi untuk semuanya ini dilakukan dalam dari 9 langkah ini, dan untuk simpelnya aja sih, kalau aku sih ingetinnya gini, eh, yang tinggi banget sebelum terjadi ovulasi pasti LH dan juga estrogen. Yang peak setelah ovulasi itu progesteron, dan LH sama FSH pasti bakal udah habis dulunya. Tuh. Biar kalian nggak perlu terlalu banyak ngulang-ulang lagi di sini. Kita langsung aja ingat kalau misalnya yang muncak itu LH sebelum ovulasi, dan juga kalau yang bentuknya agak curvy pendek begini tuh dia adalah estrogen. Setelah ovulasi itu yang puncak tuh progesteron yang lebih tinggi, dan LH FSH pasti setelah ovulasi itu bakal habis gitu. Oke, itu. Eh Takutnya ini agak ribet kan? Ada yang mau nanya dulu nggak? Paham kan? Paham? Takutnya aku agak nggak jelas ngomongnya. Ada yang mau ulang dulu? Aman nggak? Oke. Sip, sip. Thank you, thank you. Oke. Hmm? Oke. Oh, ya udah. Oke, next ya. Ini ntar aku share juga file biar kalian bisa baca ini. Nah, untuk siklus ovarium, ini adalah tadi tulis untuk hormon. Tadi aku jelasin kurang lebih. Nah, ini juga nih. Ini yang disebut dengan menopause. Setelah 450 siklus, ya. Ini ada angka pastinya gitu. Setelah 450 siklus, manusia betina itu akan melakukan menopause. Cessation itu berarti pemberhentian ovulasi dan menstruasi. Nah, kalau untuk manusia jantan, eh, testosteron dan androgen tuh berarti ini ya, androgen tuh berarti hormon jantan. Androgen itu andro tuh artinya laki, gyno perempuan. Biar bisa tulisin aja biar. Nah, kalau untuk androgen tuh laki-laki. Kalau untuk apapun yang bisa untuk keperempuanan tuh kenapa namanya gyno? Gyno tuh bahasa Latin untuk perempuan. Andro tuh laki, gyno tuh perempuan. Betina lah bahasanya. Nah, gitu. Nah, itu untuk menghasilkan secondary sex characteristic dari jantan. Secondary sex characteristic itu apa? Contohnya seperti jakun, kumis, dan lain-lain sekarang tahu. Ini tadi yang aku udah jelasin simple juga, tapi coba nih sedikit lebih detail lagi. Ketika GnRH, gonadotropin releasing hormone itu dari hipotalamus, itu memicu FSH-LH dari anterior pituiter. Nah, FSH itu akan ke sel Sertoli, akan memicu sel Sertoli pada tubulus seminiferus, mempromosi tadi yang aku bilang spermatogenesis. Kalau LH itu akan Leydig. Nah, Leydig itu yang menghasilkan testosteron. Ingat ya, ini poin penting. Kalau misalnya tanya apa yang menghasilkan testosteron dalam testis itu, ya sel Leydig, bukan Sertoli. Sertoli dan Leydig ini merupakan dua-duanya sel support, bukan sel utama spermatogenesis, tapi perannya berbeda. Kalau misalnya yang untuk testosteron khusus itu namanya itu pakainya Leydig, bukan Sertoli. Fungsi testosteron terhadap produksi sperma Meningkatkan produksi sperma. Nggak perlu. Aku yakin nggak testosteron itu masih meningkatkan produksi sperma. Detailnya itu masih nggak kalian pelajarin sekarang setahu aku gitu. Nah, testosteron itu bisa untuk menghasilkan sperma juga, dan untuk menghasilkan karakteristik primer dan sekunder. Ini juga tadi udah kita jelasin tadi. Nah, sekarang kita bakal ngomong tentang gestasi. Ya, zygote, cleavage. Ini kayak di perkembangan hewan deh. Jadi aku rasa kalian nggak perlu tahu ini. Tapi untuk ini kehamilan atau bahasa lain tuh gestasi. Kalau kalian belum tahu ya, jangan nyampe bingung nanti kalau soal namanya nyebutnya gestasi. Gestasi itu artinya kehamilan. Nah, kalau untuk manusia sendiri, gestasinya tuh kehamilan tuh menjadi 3 trimester. Ya, namanya trimester ya, jelas itu artinya 3 bulan. Nah, ini yang paling penting nih. Ini sering banget di pertanyaan, dan aku lumayan yakin lah, 80% yakin pasti ini bakal keluar. Trimester pertama itu adalah terjadi mana tadi? Nah, ini trimester pertama adalah
pertama terjadi organogenesis. Pasti ini bakal, aku yakin sih chance-nya 80% keluar di ABC atau di apa, pasti ini bakal keluar gitu. Ini merupakan hal yang sangat basic ditanyain gitu. Kalian nggak perlu hafal, 5 minggu, 14, 20 pasti nggak akan ditanyain. Tapi kalian harus tahu bahwa trimester pertama itu adalah dari organogenesis atau pembentukan organ-organ tubuh dari embrio bayinya gitu. Kemudian, ini adalah proses atau sistem pertukaran darah dari ibu dan anak. Intinya itu adalah dari arteri umbilical cord, itu bahasa Indonesianya apa? Tali pusar. Tali pusar, nah benar. Dari tali pusar. Dan kembalinya juga dari umbilical vein, berarti vena umbilical. Bentuknya ini, kalau kalian lihat di sini, ini tuh belum ada saluran yang sempurna untuk bertukarnya gitu. Jadi dari arteri ibu memberi darah segar itu tuh dilepaskan ke bagian korion sebutannya, atau korion, dan itu tuh akan bertukar secara difusi aja sebagaimana kalau misalnya di paru-paru lah gitu, oksigen segar dan paru-paru gitu. Tapi nggak, emang darah nyampur di sini at this point, masih agak nyampur. Darahnya at this point, karena tadi yang aku bilang, karena ini belum ada difusi sempurna, belum ada saluran sempurna, darahnya ini masih agak nyampur gitu, nggak perfectly, nggak kayak kita udah di paru-paru gitu. Nggak usah diapain lah, fatal arteriole segala macam, nggak usah. Yang kalian harus tahu, kalau untuk yang di uh, placenta, oh iya, mungkin kalian harus sedikit tahu juga ini, placenta itu kita nyebutin placenta itu sebuah lapisan. Sebuah lapisan itu, lapisan placenta itu bukan eksklusif, uh, lebih jelasnya itu bukan cuma di bayi doang ataupun juga bukan di ibu doang. Placenta ini merupakan uh, sebuah lapisan yang ada sisi ibunya dan sisi anaknya gitu. Kalau untuk maternalnya ini merupakan dari dinding-dindingnya itu bagian dari plasentanya, dan dari anaknya ini merupakan bagian paling luarnya untuk eh, pertukarannya itu yang disebut dengan korion. Namanya korionnya, sekarang harus tahu korion. Nah, ini juga sih, ini mungkin sedikit tambahan aja. Ini juga alasan kenapa sebenarnya di manusia itu merupakan salah satu hewan yang eh, hewan bukan hewan hewan yang ini, ya hewan lah kita bilang, hewan dengan kelahiran yang paling sakit. Kenapa? Karena ini tuh ada, kalau kalian sini lihat, ini ada kayak jagged, berarti itu ada kayak uh, jagged ridges. Apa sih Indonesia jagged ridges? Sebelum Pinggiran yang nih, besar. nih ya jagged ridges gini, kayak bagian yang masuk, kayak bagian dari plasenta ibu yang masuk ke anak, itu ke bagian dari plasenta ibu ada overlapnya nih, ada overlapnya antara plasenta ibu anak. Ini tuh bakal secara fisik bakal robek gitu ketika terjadi kelahiran. Makanya itu tuh itu pernah diajarin sama Bu Lulu juga. Ini emang manusia itu merupakan satu spesies dengan proses gestasi, proses melahirkan yang paling sakit, karena emang benar-benar bagian dari ibu itu segini tuh robek gitu dari kanaknya gitu. Dan gak semua hewan tuh begitu, gitu cerita tambahan aja. Oke, terus ini juga bisa tanya second trimester tuh tambah, eh, makin gede makin gede makin gede, bahasa itu lah, makin gede makin gede, dan ada membran embryonic. Not that like that. Nah, jadi intinya gitu sih. Kalau misalnya second 3 semester tuh makin gede, yang paling kritis tuh organ-organ itu jadi di first trimester. Jadi kalau misalnya ada sebuah kecacatan ataupun sebuah bisa toxic, yang bisa menggagalkan organ tuh biasanya terjadi di trimester pertama, yang mengganggu proses trimester pertama. Oh ya ini, mungkin kalian pernah dengar untuk oksitosin. Oksitosin kan merupakan hormon sayang ya. Nah itu tuh sebenarnya juga berperan untuk melahirkan. Oksitosin itu merupakan yang menstimulasi kontrak uterus yang dapat mengeluarkan bayinya gitu. Ada juga membantu dari plasenta sendiri. Plasenta bayi itu merupakan, ada prostaglandin juga dari plasentanya. Dari plasenta itu mengandung prostaglandin yang akan melakukan feedback positif secara eh, terus-menerus agar akhirnya uterus itu makin besar-besar dan akhirnya bisa keluar bayinya. Tapi kalau misalnya juga sini estrogen memicu oksitosin reseptor gitu. Tapi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan yang bilang kayak hormon apa yang membolehkan labor atau melahirkan, itu oksitosin yang tanggung jawab pertamanya gitu. Tuh. Ini aku yakin nggak akan ditanyain. Ini juga nggak. Oke, itu saya tadi reproduksi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau diperdalam atau ada yang merasa harus diperjelas, atau ada yang mungkin kalian punya catatan ketika kelas nanya apa gitu? Sebelum aku lanjut ke uriner, ada yang dipertanyain nggak? Boleh nanya Aman, Kak, oh, boleh boleh.
Kalau misalnya kan kalau hamil, hamil awal itu biasanya em, suka mual-mual. Itu kenapa ya? Kayak sensitif ke ciuman gitu. Itu terjadinya kenapa? Enggak. Oke, oke. Eh, Makasih banget buat pertanyaannya. Sebenarnya itu tuh aku eh, pertanyaan yang aku nggak punya jawaban sepenuhnya sebenarnya. Tapi untuk kenapa dia rasa mual, ini sih yang paling inti. Kenapa mual? Itu paling umum kan. Kenapa mual? Ingat ya, kalau ini ya mual itu biasanya terjadi setelah fertilisasi banget terjadi. Eh, jadi bilanglah terjadi kopulasi gitu. Kopulasi terjadi. Biasanya tuh kalau emang kopulasinya terjadi dan berhasil menghasilkan terjadi pembuahan fertilisasi itu, biasanya itu akan hamil. Nah, itu tuh kenapa itu akan hamil? Karena kenapa itu akan mual? Kenapa itu akan mual? Karena Iya, karena ada kelonjakan segala macam hormon yang mulai terjadi ketika di titik terjadi fertilisasi human HCG, human chorionic gonadotropin. Nah, itu tuh melonjak tinggi banget HCG, human human chorionic gonadotropin. Itu tuh yang bakal terdeteksi ketika eh, tes kehamilan. Itu yang ngecek tes kehamilan itu merupakan HCG. Itu merupakan fun fact juga sih yang aku yakin bisa jadi pertanyaan sih. Itu juga akal jadi pertanyaan. Pertanyaan. Emang nggak akal ya? Itu trivia yang menarik gitu. Trivia yang simpel yang harusnya kalian semua tahu. Ya, HCG ini bukan maksudnya ini ya, yang bertanggung jawab kenapa yang bikin mual dan apa yang dideteksi untuk tes kehamilan tuh HCG. Itu tuh berefek banget ke kehamilan hormonnya. Itu kenapa dia mual gitu. Gitu. Makasih banyak Kak. Oke, ya, sama. Ada lagi? Aku tunggu sampai 8.19 deh. Lalu kita lanjut lagi ke urinary. Terus ini biar nggak lupa. Di sini. Bukan pertanyaan buat kakak. Tanyain juga tanya-tanya. Tahu sih gue dikit-dikit tapi nggak normal. HCG di sini. Buat hamil. Buat mual. Yang di deteksi tes kehamilan. Itu. Iya, 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 iya. Berapa? Oke, berarti insya Allah aman ya. Semoga sebenarnya sih ini yang menurut aku penting banget. Sih saya kan materi trivial yang harus kalian hafalkan ya sebagai materi kayak namanya apa, itu nama apa, cara kerja gimana. Tapi yang aku yakin banget tuh yang bakal ditanyain tuh ini, cara kerja ini gimana. Kalian harus bisa ngejelasin ini tuh dari 1 sampai 9 ini gitu secara baik gitu. Menurut aku sih gitu. Oke, dari 18, 19 aman lah. Berarti kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kita bakal langsung lanjut ke uriner. Berarti lagi. Oke, sistem uriner. Tambahin. Arturo. Gitu. Oke, Dari mana, Jing? dari Sarina, coba. Panggil Sarina. Dari Sarina buat produk-produk ekspor gitu, impor. Pernah nggak? Lu pernah nggak mau Sarina? Oh, ada kayak apa lagi ya yang aneh-aneh? Aduh, gue lupa. Powerade, Gatorade gitu. Oh, iya, kayak pemburuan. Monster putih ada tuh. Gue minum warna monster, monster hitam tapi bukan putih. Gue belum nyoba. Monster hitam warna nyoba. Enak coba monster. Gue baru nyobain. Gue kira monster rasanya bakal gimana? Monster, gue suka monster. Kalau yang hijau minum 4 Emang sama rasanya. beda. Oh. Kalau putih enak. Kalau yang strawberry enak yang ini. Atau kemarin cuma nyampe yang ini dong. Oh, di IG. Oke, langsung lanjut aja. Eh, jadi kita mulai sistem urinary. Eh, Ya, sistem urinary kan sistem dari organ tubuh yang untuk menghasilkan ekskresi urin dalam tubuh.
Dan itu tuh ada definisi yang harus kalian pahami yang sedikit beda. Itu ekskresi. Ekskresi itu apa? Ekskresi itu merupakan pembuangan dari sisa organik produk dari tubuh, dari cairan tubuh, itu ekskresi. Kalau eliminasi itu merupakan proses discharge-nya dari waste produknya gitu. Kalau ngomong secara umum, ini ngomonginnya kalau kita ngomongin urin itu bisa ekskresi. Kalau proses mengeluarkan urin itu eliminasi gitu. Nah, kemudian itu tuh, nah gunanya sistem uriner itu untuk apa? Untuk mengatur eh, mengatur regulasi homeostasis, biar dia tuh balance, biar dia eh, eh, bisa balance. Apa yang balance itu apa? Apakah itu jumlah air dalam plasma itu bisa balance, bisa juga pH, dan juga nutrien-nutrien yang lain tuh bisa ada yang nggak perlu dibuang, ada juga yang disimpan. Itu tujuan dari urinary gitu. Nah, organ sistem tuh ada apa? Ada urin, ureter sebagai transport, bladder itu untuk tempat dia disimpan, dan uretra itu untuk mengeluarkannya. Kalau misal di breakdown jadi 4 ini, akan sama 4 ini. Jangan, oh ya, sama jangan pernah kebalik ya. Apa itu ureter dan apa itu uretra itu dua hal yang sangat berbeda ya. Jangan kebalik ya. Walaupun sama-sama saluran. Ureter, yang lebih keluar itu, yang mengeluarkan tuh pasti uretra. Uretra itu tempat di mana sperma dan urin tuh sama-sama keluar tuh di uretra. Ureter ini cuma buat urin doang, buat sistem urin doang. Oke. Sekarang kita ngomong kidney. Kidney itu merupakan kidney. Asalnya bahasa Indonesia apa? Ini tuh ginjal. Ginjal, berbuat ginjal. Ginjal tuh organ yang untuk mencuci darah, kita bahas simpelnya aja. Nah, itu tuh, nah, di atas kidney itu ada juga kelenjar adrenal yang kayak topi, kita sebutkan kayak Ginjal. anak ginjal juga, kita sebutnya topi ginjal, kan kayak rambutnya ginjal gitu. Nah, eh, di mana? Ingat ya, ginjal kan untuk mencuci darah. Jadi darah itu harus bisa masuk ke dalam organ tersebut dan bisa disaring. Itu tuh di mana? Di tempat satu tempat yang disebut dengan hilus. Itu tempat di mana bukan bukan ini ya. Itu tuh bukan organ fisik atau kayak posisi fisik, lebih kayak tempat di mana ada arteri dan vena itu ada untuk pencucian darah dan mengeluarkan hasil dari pencucian darah itu merupakan di hilus. Juga ada. Nah, kemudian ini left kidney, ini juga sedikit fun fact aja. Siapa tahu ditanyain ya. Left kidney itu lebih ke atas, sedikit lebih ke atas daripada yang kanan. Eh, Alasannya kenapa? Coba kamu pegang kerusukan sama rusuk kiri kamu deh. Kan lebih ke bawah, rusuk kanan kan kalau kalian ngeh. Itulah kenapa emang ruang perut peritoneal ya. Ruang peritoneal perut itu sedikit lebih eh, condong ke arah kanan dikit karena rusuk kalian tuh emang lebih sedikit lebih banyak, lebih turun ke kanan dikit kan. Kan ini kan jumlah tulang rusuk palsunya itu lebih banyak di kanan daripada kiri. Kalau kalian masih ingat materi itu. Makanya posisi yang kiri itu lebih tinggi karena tulang rusuknya itu lebih baik di kanan. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ini uh, secara simple, secara breakdownnya itu ada dua bagian dari ginjal, yaitu cortex dan medula. Medula itu yang kita lihat sebagai piramid. Piramid ini kita sebut dengan medula, yang luarnya itu pasti namanya disebut dengan cortex. Nah, uh, jadi cortex ini adalah tempat uh, cortex dan oh ya, tambah sedikit lagi. Dan ada ini kalix, kalau nggak salah maksudnya kalix ya. Kalix itu dari jamak ya. Ya kan ada kalix. Kalix. Kalix itu adalah bagian yang untuk mengeluarkan hasil saringan atau kita bilang urin ke dalam saringan dari dalam ureter di sini. Namanya kalix. Dan korteks ini yang ada dan subunit yang untuk filter itu kita sebut dengan namanya nefron. Baik banget, nefron di korteks banyaknya. Oke, ini ada baik buat namanya arteri segala macam. Aku yakin ini nggak akan keluar sama sekali. Tapi kan ya ingat aja ya bahwa ini tuh memang masalah pencucian darah. Jadi pasti untuk setiap
karena nefron itu merupakan tempat darah itu disaring, pasti di setiap nefron individual ini pasti ada satu arteri dan satu vena yang untuk mengeluarkan dan memberi dan mengeluarkan darah yang sudah bersih gitu. Simpel lagi gitu aja. Oke, ini mungkin mumpung ada di sini ya. Ini ada nefron, ini kan berarti setelah kan. Nefron yang, oh ini dia, oke. Kepotong ya, sayang banget kepotong. Nah jadi nefron tuh ada dua jenis nefron. Ini yang harus kalian tahu juga. Ini mungkin kecil banget sini. Coba aku highlight di sini. Terus aku bawa ke tempat yang lebih gede biar kalian bisa baca. Nah, nefron tuh ada dua jenis. eh Nefron, satu tuh nefron ini, nefron kortikal. Ini sebenarnya berdasarkan urutannya aja. Nefron kortikal berarti kan yang lebih dekat ke korteks, ke luar, keluar dari ke kulit dari ini ya. Dan setelah itu nefron juxtamedularis. Juxta pakai X ya. Eh, aduh, biar juxta itu bahasa Latin juga atau bahasa Inggris secara umum sih juxta. Juxta itu berarti sang dekat dekat dari. Jadi satu tuh kortikal, satu tuh dekat medula. Ingat karena dua-duanya itu posisinya tetap di kortikal, tapi juxtamedularis sesuai namanya lebih dekat ke medula gitu. Dan kalau kalian bisa lihat di sini kelihatan di gambar ini, kalau yang di kortikal ini memiliki bentuk yang nggak semuanya ini ntar kan tahu kan namanya apa, tubulus distal, proksimal, kontor segala macam itu tuh mayoritas semuanya itu kecuali di bagian yang terakhir yang kolektifus semuanya itu di luar dari renal. Kalau di juxtamedularis ini itu kalian bisa lihat di sini ini tuh yang distal primalnya ini distal sama proksimalnya ini nyampe masuk ke dalam renalnya. Nah itu perbedaan dari keduanya. Sisanya kalau nama arteri aku kan nggak akan ditanyain kok, nggak penting. Tapi ini penting kan harus tahu dua bedanya apa dan di mana posisinya itu kalian harus tahu. Tapi btw fungsinya sama dua-duanya, dua-duanya tetap ngefilter darah ya. Tapi kalau aku nggak salah, kalau kalian bahkan kalau kalian bisa lihat sini deh, bukan apa, kalau nggak salah, kalau kalian di sini juxtamedular ini kalian lihat nih tubulus bukan kolektifus, tubulus tubulus primal proximal distalnya ini. Ya kan? Bukan deh. Cuma ini tubulus yang buat ngekoleksi air, dan kan kalau turun ini koleksi air, kalau naik itu koleksi garam. Ini tuh jauh lebih panjang, lihat ya, bandingin sama dari yang kortikal. Tuh, dia tuh jauh lebih panjang. Artinya apa kalau jauh lebih panjang? Berarti proses penyerapan airnya itu bisa lebih banyak. Iya, lebih maksimal juga. Itu nama-nama arteri vena tadi nggak perlu diapalin kok. Tadi ada yang on mic nggak? Ada yang mau nanya? Maaf. Nggak ada. Oke, tadi mungkin salah cita ya. Oke, ini adalah nefron. Nefron tuh terjadi dari badan renal dan tubul-tubulus renal. Nah, badan renal ini, korpuskulum tuh badannya. Badan renal ini terdiri dari apa? Kapsul Bowman. Nah, kapsul Bowman tuh sesuai namanya, bentuknya tuh kayak kapsul gitu. Dan itu tuh tempat di mana vena-vena itu, bukan vena, arteri-arteri darah itu masuk dan itu dapat terjadi difusi eh, difusi zat-zatnya ini tuh merupakan tahap ya, dan glomerulus ya. Ini tuh merupakan tahap filtrasi pertama. Jadi ini tuh sebuah hal yang menarik. Aku nggak tahu kalian bakal ditanyain kayak gini apa enggak. Cuma sebenarnya kalian tuh bisa memahami bagian kalau misalnya orang memiliki kelainan ginjal itu tuh kalian bisa memahami dia tuh memiliki kelainan di mana berdasarkan urinnya. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya kayak gini nih. Bowman's capsule ini merupakan bagian filtrasi pertama dari ginjal. Filtrasi pertama ini berarti memfilter apa? Dia itu memfilter zat-zat besar seperti glukosa, seperti protein. Jadi ketika seseorang tuh memiliki darah kencing manis, itu tuh pasti kejamin banget yang rusak itu apa? Yang rusak itu merupakan bagian glomerulusnya gitu. Itu tuh dan itu juga berlaku untuk semua hal lainnya gitu. Misalnya sebuah urin seseorang itu memiliki terlalu banyak garam, berarti kemungkinan besar tuh lengkung Henle. Nah, kalau terlalu banyak garam tuh merupakan eh, tugas tugas absorpsi dari lengkung Henle yang naik, bro. Berarti kemungkinan besar lengkung Henle rusak. Itu tuh aku nggak inget deh. Pas aku UAS tuh itu ada jadi pertanyaan gak ya? Tapi menurut aku itu sebuah hal yang sih itu tuh pengembangan soal daripada nanya kayak basic aja kayak apa gunanya Bowman, apa bunyi apa gunanya glomerulus. Tapi itu bisa dikembangin soalnya kayak misalnya seseorang kencing
ternyata dalam kadar urinnya itu memiliki banyak protein dan juga banyak gula. Nah, orang ini tuh bermasalah di bagian apa? Nah, kalian harus bisa paham. Filtrasi pertama itu berarti di glomerulus, berarti itu merupakan yang rusak itu berarti bomen kapsulnya gitu. Berarti gula dan proteinnya itu nggak filter gara-gara bomen kapsul rusak gitu. Misalnya tuh ada tubulus-tubulus renalnya tuh ada proksimal, ada distal, tubulus distal, ada juga lengkung Henle. Dan juga itu tadi bilang, ini tuh dikosongkan ke ducts. Jadi yang disebut dengan calyxes. Nah, ini adalah penjelasan dari nefronnya. Aku bakal jelasin coba dengan lumayan cepat. Eh, hmm, aku menurut aku pribadi kamu nggak perlu ngapalin ini, nggak perlu diapalin jenis-jenis salnya apa aja karena aku rasa itu nggak masuk akal untuk diapalin. Tapi sebaiknya kalian lebih coba eh, ngapalin apa yang di eh, terjadi di setiap bagian-bagiannya. Sini ada nggak? Saya sini jelasin saya belum lulus. Oke, ini kurang lebih gini bentuknya. Pertama-tama tuh ada glomerulus. Glomerulus tuh yang harus bedain ya. Glomerulus tuh berarti ini. Apa yang disebut dalam glomerulus? Apa itu Bowman capsule? Tadi kan kayak itu dua hal yang disandingkan. Bowman capsule itu adalah yang jobnya tuh ngefilter nih. Nih, ini adalah Bowman capsule. Yang bentuknya kayak kapsul jelas lah itu namanya. Kalau glomerulus itu apa? Glomerulus itu merupakan bagian dari arterinya ini sendiri yang kita bagian sama warna. Bagian dari arterinya yang bakal membentuk kayak jaring-jaring laba-laba lah gitu, kayak kayak banyak jaring-jaring laba-laba. Nah, tujuan dia bentuk kayak jadi jaring laba-laba itu apa? Iya, dia jadi jaring laba-laba agar luas permukaannya makin banyak dan difusi itu bisa semakin masif terjadinya gitu, lebih lebih cepat terjadinya. Karena ingat kan, ini kan memfilter hampir 10 liter darah ya tiap hari kalau nggak salah gitu. Jadi ini perlu dilakukan dengan sangat cepat. Nah, itu gimana? Dengan meluaskan area permukaan dibuat difusi lebih lancar, membentuk jaring laba-laba ini ya, disebut dengan glomerulus. Kemudian dari glomerulus itu akan masuk ke eh, tubulus proksimal. Proksimal ya, berarti kalian pasti paham juga arti proksimal itu dekat. Distal itu artinya jauh, jadi yang jauh. Di antara distal proksimal tuh ada lengkung Henle atau sini nephron loop. Tapi kita sesuai nama orang yang menemukannya, Bapak Henle, jadi namanya lengkung Henle. Lengkung Henle itu ada yang tipis tuh yang turun, yang tebal tuh yang naik. Kemudian ini ada distal dan akhirnya masuk ke tubulus collectivus atau collecting duct. Akhirnya semuanya itu akan dilarikan ke calyx tadi yang bilang. Calyx minor, oh iya ini sebuah taman ya. Calyx tuh minor dan mayor tuh apa bedanya? Minor tuh berarti yang kecil dari tempat keluar dia, nefron tuh keluar ke minor dan semua minor tuh akan bermuara lagi ke satu tempat yang besar yaitu yang mayor. Yang mayor tuh yang buat keluar dari ginjal menuju ke eh, kantung kemih. Nah, itu dia. That's it. Oke, itu penjelasan simpel lagi aja. Coba semoga ntar ada di bawahnya lagi. Nefron, nefron. Nah, tadi gue jelasin kortikal sama juxtamedullaris ada ternyata. Banyak kan tuh ini, banyak kan tuh kortikal. Dan sisanya tuh ada ini. Nah, ini tadi juga jelaskan, lengkung Henle itu sangat panjang, masuk ke dalam piramid renal. Oke, ini adalah kortikal sama juxtamedular kelihatan nih. Di sini sebuah tambahan lagi. Tadi udah jelasin sama kok, intinya strukturnya sama aja dulu ya, pasti punya proximal, distal, Henle dan juga collectivus, tapi fungsinya sedikit berbeda dari dua-duanya. Butterfly fasa recta, oh fasa recta tuh nama ini kalau nggak salah, nama venanya. Terus includes glomerulus and kapsul. Oke, ini tadi yang udah aku jelasin ya, secara simpel. Oh iya, ini juga eh, darah masuk ke dalam dari terus from effort azul to calvaries vasa recta dan tubuh Oke, sedikit tambahan aja. Kalian pasti udah tahu juga aku yakin, tapi buat yang belum tahu, eh, kalian harus tahu bedanya afren sama efren ya. Jangan nyampe balik-balik. Ada juga afren. Ada kenapa namanya afektor, ada yang efektor. Ingatnya gini aja. Pasti Kalau efek pusat ke tepi, kalau efek dari tepi ke pusat.
Iya, sebenarnya enggak. Afren tuh Afran dari dari tepi ke tepi pusat. pusat. Oke, nggak, tapi konteksnya aja. Kenapa namanya friend sama friend? Ya pasti itu nih kan pasti bakal banyak konteks yang berbeda-beda. Kenapa pasti akan banyak kalian ketemu apa itu seperti saraf tadi. Haikal bilang saraf tuh ada friend sama friend. Kenapa namanya a friend sama a friend? A friend tuh artinya masuk, a friend tuh keluar. Jadi kalian jangan, biar kalian bisa gampang ingatnya gitu. Pasti ini konsepnya apa aja. Kalau saraf kan juga sama. Saraf a friend tuh berarti saraf yang menerima menerima dulu kan a friend. Dan friend tuh yang mengefek, Rangsangan. iya yang menerima rangsangan friend, dan friend tuh yang keluar. Gimana biar nggak kebalik? Takutnya kan friend mirip banget. Kalau aku ingatnya ini aja, simpelnya tuh ini aja, friend, berarti Exit. itu exit. Jangan itu, dan sisanya ya A kan yang berarti yang nggak exit gitu, sama aja itu. Biar kalian bisa paham lah, jangan nempel balik. Berarti kalau misalnya ini friend berarti yang keluar gitu dari artikel atau keluar. Ini nggak akan ditanya begini, tenang aja. Eh, Oke, ini ada nih. Eh Proksimal itu tuh, nanti tuh. Proksimal itu akan mereabsorpsi nutrien, plasma protein, dan ion dari filtrat. Eh ion ini bahkan bentuknya, nggak akan tanyain kan? Kayak nggak ada deh. Ada deh. Tapi ntar ya deh. Pokoknya, nah ini juga ada peritubular fluid. Apa itu peritubular fluid? Itu tuh jadi adalah cairan yang ada di luar dari eh eh, nefron-nefron ini. Itu jadi kalau misalnya kita bilang reabsorpsi ataupun dia dikeluarkan, filtrasi keluar, itu tuh kemana? Ke cairan peritubular. Dan cairan peritubular ini tuh sudah sangat diatur sedemikian rupa biar dia itu bisa terjadi difungsi secara natural, karena gradiennya itu sangat gradiennya itu nah, terjadi secara natural, bisa maksa difusi terjadi secara natural. Makanya jadi kalau misalnya ya kalian bisa, kalau ditanya gitu secara umum, difusi pada nefron tuh aktif atau pasif. Difusi itu pasif karena peritubular fluid itu diatur konsentrasi sedemikian rupa agar dapat terjadi difusi secara pasif. Kenapa harus pasif? Karena kita memfilter darah itu sangat banyak setiap hari. Kalau aktif itu pasti energinya banyak banget habis. Tapi ada sih beberapa bagian juga yang aktif, tapi secara mayoritas berapa bagian dari filtrasi ini ada yang aktif, tapi mayoritas ini merupakan proses yang pasif. Kemudian ini adalah lengkung Henle. Nah ini lengkung Henle itu permeabel terhadap air yang turun, berarti dia bisa mengeluarkan air, dan naik itu bisa permeabel terhadap ion atau garam. Ini pasti di garam sih ngomongnya. Turun, ingat ya, turun tuh air, ketika dia naik itu buat mengfilter garam. Kemudian di CT, konflik tubuh, itu eh, ion, toksin, dan obat-obat lain itu bisa disekresikan ke dalam. Nah, ini aktif. Ini tuh beda sama lain. Di sini aktif. Ion, toksin, dan drugs lainnya itu secara aktif ditambahkan ke dalam hasil urinnya itu di distal convoluted tubule. Reabsorpsi lagi kalsium dan sodium dikit lagi dari tubular fluid, dan juga reabsorpsi selektif dari air. Tapi yang penting dia tuh secara aktif, ion, toksin, sama drugs tuh di DCT, di distal. Jangan lupa. Kemudian ini urin tadi yang udah sebutin. Ini tuh untuk hemostasis. Nah, ini tuh ada 3 jenis produk yang dikeluarkan. Yaitu ada apa? Yaitu urea. Kenapa namanya urin? Karena mayoritas dari urea. Itu yang paling banyak, most abundant. Kemudian ada juga ini kreatinin. Kreatinin itu dari otot skeletal yang untuk memecahkan kreatin fosfat, yaitu tenaga dari otot kreatin fosfat. Kalau kreatin gitu. Kreatin monohidrat kan itu bentuk keringnya, makanya pas lu air minum jadi kreatin biasa, itu aja masuk. Dan saya itu ada asam urat atau uric acid kita bilang ini, dari recycling basa nitrogen dan molekul RNA. Tapi ingat yang kenapa namanya urea, gara-gara banyak urin. Ingat ya 3 ini, aku yakin bakal ditanyain. Urea, kreatin, urin. Urea, kreatin, urat, asam urat. Makanya mungkin sedikit hal yang menarik juga. Eh, Kalian kalau mungkin pernah ngeh orang tuh asam urat. Asam urat tuh bukan ngomongin urat nadi ya gitu, tapi lebih ke asam urat, namanya emang kebutuhan banget gitu. Namanya tuh asam urat, urik. Kan bahasa Inggrisnya urik tuh jadi urat gitu. Asam urat tuh ngomongin berarti penumpukan asam urik ini, bukan bukan oh, apa asam di urat gitu. Itu mungkin konsep yang aku
Dulu balik-balik, dulu aku nggak tahu gitu, lumayan balik-balik, tapi ternyata aku baru tahu, oh ternyata ngomongin uric acid bukan asam di urat gitu. Oke, nah lagi. Nah ini nih, ini 3 tahapnya, kalian harus hafal. Filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Eh, ada dokumentasi nggak harusnya? Yes, no. Filtrasi, filtrasi itu akan pada glomerulus itu akan air dan hal-hal lain itu difilterat ke dalam kapiler glomerulus. Kemudian reabsorpsi, dari dalam urin itu akan direabsorpsi air dan biasanya ion-ion penting, dan terakhir itu akan disekresikan juga dari yang peritubular fluid itu, yang hal-hal yang harus dikeluarkan itu akan disekresikan ke dalam tubulusnya. Setahu aku juga biasanya yang aku pelajarin itu ada namanya augmentasi di ujung-ujung. Kamu tahu kan gimana belajarnya? Biasanya sih itu ada augmentasi. Tapi ini serupa sih sama sekresi, tapi itu menambahkan zat-zat yang tidak diperlukan dari tubuh ke dalam urin agar dibuang. Jadi mungkin dua hal ini sama kali, tapi mungkin bahasanya lain. Jadi mungkin jangan sampai bingung kalau misalnya ada dua hal ini tuh disebutkan gini. Alright, dah, oke. Apa nih? Oke, nah ini adalah difusi. Nah ini jelasin tiba-tiba difusi, kayak nggak penting. Kalian udah belajar juga pasti pada pelajar apa? Probis, probis. Bisalmol sih kan Bisalmol udah belajar, jadi nggak perlu jelasin lagi. Terminal threshold, terminal saturation, enggak. Renal function. Oh ini nih, ini ada tiga breakdown lagi lebih simpel. Kalau di generalisasi, di mana filtrasi itu di badan renal, tadi yang pertama pasti namanya filtrasi, reabsorpsi itu di proksimal, sekresi itu di, oh iya, oke, sekresi itu di proksimal dan distal juga terjadi. Kemudian, nah apa gunanya lengkung Henle? Lengkung Henle itu untuk meregulasi volume dari urin. Jadi itu makanya tadi dia emang air itu paling, walaupun air dan garam tuh sebenarnya di setiap PCT DCT itu juga terdifiltrasi, tapi yang paling banyak ngefilter dan mengatur air itu adalah di lengkung Henle. Makanya tadi kalau kalian lihat juga di yang sebelumnya tadi itu, di yang panjang batu lengkung Henle, karena itu penting buat ngatur volume airnya gitu. Yang paling panjang adalah itu lengkung Henle gitu. Ini ngulang lagi. Ini juga sih, ini ion-ionnya. Tapi aku yakin ini nggak perlu dihafal sih. Yang penting nggak info lain. Ya udah, nih apa yang diekspresikan, yang disekresikan, dan yang tidak bisa diapa-apain. Dalam artian ya udah dia jalan aja, tenang aja gitu. Ini juga sedikit breakdown simpelnya. Filtrasi, eh ini enggak ada. Cuma iya, seperti tadi yang aku bilang, ini kan difusi. Difusi itu berarti disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Itu jadi bisa jadi filtrasi. Kemudian nggak akan tanya nih, nggak akan sama sekali, juga terlalu dalam. Ini penting namanya. Kalian harus tahu, ini GFR, glomerular filtration rate. Ini adalah jumlah dari filtrat yang diproduksi pada ginjal setiap menitnya. Nah, ada faktor-faktor yang dapat mengubah tekanan, yang dapat mengubah glomerular filtration rate. Nah, ini tuh sebuah hal yang sangat umum dalam dibahas dalam kalau ngomong tentang urinary atau ekskresi. Kalau misalnya dibilang dan ini mungkin yang bisa jadi soal juga gitu. GFR seseorang turun gitu. Apa itu? Jadi kan nggak jangan apa itu GFR? GFR biasanya GFR itu juga lumayan sering dipakai sih bahasanya. GFR turun, GFR turun. Apa itu GFR? GFR itu berarti tempat dia serba cepat bisa filtrasi. Kalau misalnya seorang GFR turun, berarti kemungkinan besar kapsul albumennya itu lagi rusak gitu. Itu kapsul albumen kan yang buat ngefilter itu maksudnya. Nah, oke. Nah, ini ada faktornya apa? Faktornya itu adalah oh ya, ini mengendalikan pada tekanan. Ingat ya, kan juga di luar eh, konsentrasi, tapi tekanan itu juga dapat mendorong terjadi fusi. Ketika tekanan itu turun pada juxtaglomerular apparatus, berarti tadi juxtaglomerulus akan eh, memicu keluarnya renin dan eritropoietin. Renin ini semua dibahas di sini. Kayak bakal dibahas deh. Oke, oke. Nah ini ada lagi nggak di bawah ini? Oke, I guess not. Oke, tadi lagi nggak? Nggak, oke. Nah, ini penting nih buat homeostasis dari renin. Eh,
ketika ini sebuah background yang sangat penting. GFR turun pertama. Reaksinya apa? Tadi dari juxtaglomerular apparatus akan menghasilkan renin. Renin akan menghasilkan angiotensin. Angiotensin itu akan meningkatkan tekanan darah dan juga volume darah. Harusnya ada juga satu lagi, namanya tuh aldosteron. Renin tuh mengaktifasi angiotensin tuh mengaktifasi aldosteron. Nih, breakdown simpel lagi aja, aldosteron namanya. Nah, ini bersama-sama angiotensin dan aldosteron ini, lihat tuh, bersama-sama ini akan meningkatkan pressure dan volume. Nah, ini tuh bukan hal yang sangat penting, akan RGFR itu naik lagi. Dan ini merupakan sistem yang disebut dengan sistem RAS. RAS. Renin, angiotensin, aldosteron, aldosteron sistem. Ini sistem homeostasis yang sangat-sangat dipakai untuk blood pressure dan blood volume. Oke, gitu. Namanya RAS ya. Ini sebuah hal yang common dan aku nggak tahu penjelasan di kelas apa enggak, tapi ini kalian perlu tahu. Ini sistemnya untuk menjaga homeostasis pada darah. Maaf, pada ya volume dan tekanan darah. Ini juga sangat ribet begini, tapi simpelnya tadi udah aku jelasin aja, di atasnya lebih gampang. Ribet. Ini mekanisme spesifiknya kalau kalian mau belajar. Kemudian, nah, seperti yang kalian tahu, ada juga efek dari saraf simpatetis ataupun parasimpatis. Ketika dia simpatetis, akan menghasilkan vasokonstriksi pada afren arteriola efren. Akan menurunkan GFR. Nah, ini menarik kan? Makanya nih, AFR, ketika emang ke AFR, simpatetis kan yang bikin adrenalin kan, yang bikin kalian tuh jadi semangat, yang bikin jadi yang disebut adrenalin tuh mainnya di simpatetik. Tapi ketika harusnya tuh kalau misalnya simpatetik itu akan meningkatkan blood flow secara umum. Tetapi untuk secara spesifik pencernaan dan juga urinary, simpatetik ini akan menurunkan aliran darahnya. Konstriksi kan ini mau menyempit ya, menyempit berarti menurunkan darahnya gitu. Jadi ketika kalian panik atau apa, itu tuh pasti cenderung tidak akan tidak lapar ataupun tidak ingin kencing lah kalau misalnya kalian adrenalinnya tinggi gitu. Itu. Nah, ini akan mengubah GFR dan menurunkan GFR karena darahnya, ingat ya, kenapa GFR turun? Karena darah yang ini tuh akan sedikit di vasokonstriksi. Renin oleh juxtaglomeralan juga. Ini ada reabsorpsi juga. 60% dari filtrasi, reabsorpsi di makanan nutrien. Ini juga tadi aku jelasin secara simpel. Fluid, nah ini glomerular filtration yang tadi aku jelasin pertama kali akan menghasilkan plasma, mirip plasma. Tetapi yang penting itu apa tadi, filtrasi dari glomerulus itu adalah protein pertama-tama. Karena protein itu paling gede, jadi yang paling gede itu di filter pertama kali protein dan gula. Jangan sampai masuk ke dalam urin. Kalau misalnya ingat tadi, kalau misalnya ada protein dan gula dalam urin berarti glomerulus rusak. PCT itu juga masukkan sangat banyak. Itu juga terjadi. Ini simpelnya, ini juga penjelasan molekuler ya. Kalian bisa pahamin sendiri aja gitu. Oke, ini sebuah hal yang menarik. Ini yang hasil juga Langkung Henle dan juga ada counter current multiplication. Ini apa maksudnya? Counter current multiplication itu adalah titik di mana ketika apa ini saya banget titik ya, konsep di mana antara ascending dan descending bagian dari Langkung Henle akan ada gradient yang berbeda, yang counter current. Berarti kan counter current itu yang berbanding terbalik gitu sama isi dari urin pada Langkung Henle-nya akan menciptakan tadi yang aku bilang gradient osmotik yang akan jadi mempermudah difusi secara pasif keluar dan masuk gitu. Karena ada apa? Ini yang namanya counter current multiplication. Nih, passive reabsorption of water. Itu. Nih, ini adalah sebuah penjelasannya sini. Kalau misalnya di sini dia akan ketika turun dia akan reabsorpsi air dan ketika keluar dia akan mereabsorpsi solut dan biasanya itu garam NaCCl itu biasanya kurang lebih
Itu ada. Nah, ini dia. Nah, ini penggambaran paling baik yang ini. Jadi, ketika dia ini tuh NaCl-nya itu udah sangat tweak, sangat diatur untuk keduanya. Jadi gimana maksudnya? Ketika dia tuh ke dalam turun, itu tuh semakin dia turun, ada gradiennya nih, lihat kan 300, 600, 900, 700. Gradiennya itu berfungsi biar apa? Biar ketika dia semakin turun, maka tetap terfasilitasi keluarnya keluarnya air. Jadi ingat kan, kan osmosis kan terjadi dari gradien rendah ke yang tinggi. Jadi ini tuh diatur sedemikian rupa agar gradiennya yang dalam air itu akan selalu lebih rendah daripada gradien keluar yang di uh, peritubular fluidsnya, biar air itu bisa terus keluar. Dan ketika dia makin konsentrasi itu semakin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, ketika di sini difasilitasi biar lebih lebih akan lebih tinggi, akan lebih rendah konsentrasinya. Biar apa? Biar garamnya bisa keluar. Karena prinsipnya gimana? Karena prinsipnya difusi itu bergerak dari yang konsentrasi eh, tinggi ke rendah gitu. Ini namanya counter current. Tuh, itu konsep utamanya. Kemudian nilai absorpsi pada pada distal akan di adjustment, dia akan mengabsorpsi aktif Na dan Cl dan akan mengekspresikan ke dalamnya, ke dalam urin tuh hidrogen. Tahu, ini juga nggak perlu tahu. Nah ini, oh asal belum lupa, bernamanya ADH. Jadi sebutan jelasin tadi, apa itu bedanya? Tadi kita jelaskan tadi, RAS tadi kan, kita jelasin RAS. RAS itu merupakan fungsi utamanya untuk mengatur, nice. RAS itu untuk bisa mengatur tekanan dan juga volume. Tapi biasanya sih lebih condong ke tekanan darah. Kalau misalnya ADH, ini tuh murni untuk volume darah. Jadi antidiuretik hormon itu mencegah orang mengfiltrasi atau menghasilkan urin agar air di tubuh itu tetap banyak. Ini apa ya kalau kalian belum tahu? Antidiuretik hormon. Nah, ini menghasilkan ADH itu menghasilkan hormon yang dapat mencegah sesuai namanya antidiuretik, anti kencing, hormon anti kencing gitu. Untuk mencegah kencing agar air itu tetap volume darah itu tetap tinggi. Ada juga pH, tapi ya udahlah kalian tahu sih pH itu udah apa. Eh, Oke, nah ini juga sebuah perbedaan kerjanya yang gue jelasin. Fasa rekta, right? Ini juga komposisi dalam urinnya normal harus kayak gimana, summary of renal function, descending, take ascending limb, DCT, sudah urin, kemudian uh, filtration, reabsorption, secretion, dan excretion ada di sini juga. Apa yang keluar masuk situ jelasin. Ini juga balik lagi ada gambar lagi. Ada lagi, ada lagi. Oh iya, iya, ini sebuah hal yang menarik nih. Jadi ini tuh merupakan ini boleh di ini. Oh kasih bulletinnya biar kalian tahu ini boleh boleh dilihat gitu di sini. Di sini tuh jadi jelasin bahwa apa yang ketika mulai difiltrasi apa yang bakal direabsorpsi apa yang direabsorpsi di mana dia reabsorpsinya dan pada akhir-akhirnya itu akan berapa banyak sisanya di dalam yang ada dalam filtrat. Contoh kayak sini nih. Ketika filtrasi pertama, oke, filtrasi pertama langsung nih terfiltrasi glukosa dan asam amino. Pada PCT, pada proksimal itu asam amino, glukosa dan laba itu akan direabsorpsi sepenuhnya kembali itu reabsorpsi kembali sepenuhnya. Artinya apa? Artinya berarti semakin banyak hal itu ini ya konteksnya, semakin rendah persentasenya, semakin rendah persentasenya di urin akhir, kemungkinan besar bahwa itu tuh semakin penting untuk tubuh. Tapi untuk ketika dia tidak kayak kreatin nih, kreatin malah dia mulai 100, tapi bahkan malah di enhance, ditambahin lagi jumlahnya ketika di ini. Berarti artinya ini tuh bener-bener waste buat tubuh. Tubuh tuh nggak pakai sama sekali. Itu. Jadi ini sebuah hal yang menarik bisa kalian baca apa yang difilter di mana dan kapan dan hasilnya itu berapa banyak di dalam tubuh gitu. Nah, ini sisanya itu ada ureter, belajar uretra, kalau mesti tahu apa misalnya tadi udah jelasin, ureter itu merupakan yang nyambungin antara antara renal pelvis, antara antara ginjal dan juga ke dalam bladder. Bladder itu tempat dia nyimpan dan ureter tempat keluar. Oke.
Ini ditanya nggak ya? Kayak nggak deh. Cuma ini kalian mungkin harus tahu aja karena aku kayak pernah ditanya, aku nggak tahu pernah tanya apa, ingat pernah tanya. Untuk apa bladder itu ada trigon, ada neck, ada internal ureter sphincter, sphincter berarti itu pembatasnya dan ada rugae. Eh, ada di sini ya. Please ada. Oke, ada situ. Tes, Tapi itu tes. jujur ya, ya. Suaraku Halo? kedengeran nggak, Kak? Ada kedengeran. Yang tadi renal function tuh tentang reabsorpsi ya, Kak? Jadi ntar ya. Coba kita lihat dikit. Yang ini ya? Oh iya iya iya, Iya, benar. Eh, bukan gak cuma reabsor iya benar sih. Ya in general reabsorpsi benar. Reabsorpsi reabsorpsi berapa banyak zat tertentu tuh dia reabsorpsi dari eh, dari urin yang itu berapa banyak dia reabsorpsi ke dalam tubuh lagi gitu agar bisa di repurpose dan dipakai ulang. Ya ini tentang reabsorpsi most likely. Kalau emang iya sih. Tentang reabsorpsi benar. Oke, paham ya? Jelas ya? makasih, Kak. Oke oke. Oke, uretra whatever not really important. Nah, ini nih, ini bentuk bentuk kantung kemih. Ini tuh tadi yang kita bahas ada trigon. Tadi yang kita bahas trigon. Trigon tuh kenapa trigon? Karena ini bentuknya segitiga sini namanya trigon. Kemudian tadi selain trigon tuh ada sphincter. Sphincter tuh berarti katupnya di paling ujungnya itu sphincter namanya. Ini tuh di ganti warna. Sphincter itu uh, uh, pembatasnya itu sphincter namanya. Kemudian sisanya empat di dalamnya ini. Nah itu dan ini baru aku mau bahas tadi. Penting banget kalian tahu ini tuh sebuah menurut aku sebuah common knowledge yang harusnya kalian tahu dan mungkin itu ada soal. Makanya ini tuh saking commonnya mungkin bisa jadi soal. Epitelium yang ada di ureter itu adalah nih ya di ureter kan. Di ureter adalah epitelium transisional. Oke, oke. Di di kantung kemih juga sama. Ini tuh merupakan eh, transitional epithelium. Kenapa? hmm, Kenapa dia transisional? Karena transisional tuh berarti dia tuh punya bagian yang tebal dan punya bagian yang tipis yang bisa yang bisa diatur ketebalan tipisannya, bisa ditebalkan, bisa ditipiskan ya untuk bisa berkontraksi dan bisa mengarahkan lah bahasa kayak mengarahkan dan mengeluarkan urin. Nih, kalau misalnya female uretra enggak sih. Ya itu pokoknya yang pakai itu transitional epithelium. Itu ya, itu yang jenis epitel yang dipakai. Enggak kan. Oh my God, kidney stone kayak begitu ya kelihatannya. Itu kidney stone ya. Jadi ini ini kanker kayaknya. Pretty sure yang ini kanker yang di kidney. Kalau ini kidney stone tuh berarti eh, apa itu? Mungkin kalau kalian belum tahu ya. Aku kan kalian nggak tahu. Tapi kalau kalian belum tahu, apa itu kidney stone? Kidney stone itu merupakan deposit mineral yang mengeras. Itu yang menghasilkan jadi ada stone kayak batu gitu. Yang batu itu menghambat. Kalau kalian lihat di sini, itu tuh posisinya di kalix nih kan kalix minor ini kalix mayor nih yang sini. Shut up. Nah, ini kalix mayor. Ini tuh batu-batunya ini tuh posisi berarti batu ini merupakan deposit mineral yang mengganggu pengeluaran urin dari nefron-nefron dan pada kalix-kalixnya gitu, mengganggu pengeluaran pada kalix-kalix yang tadi kita bahas. Tuh, ini parah banget ini, my God. Oh, udah selesai. Udah mentok. Oke, pas banget jam 9 juga. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita selesai? Atau ada yang di luar topik juga, di luar repro dan urin ada juga. Kalau misalnya kalian besok bingung bagian respirasi atau apa gitu, aku bakal coba jawab. Apakah ada? Aku tunggu sampai jam 9 ya. Oke, jam 9. Saya boleh nanya, Boleh, silakan kan. kan misalnya kalau kan transplant ginjal nih, ini Iya, berarti kalau kalau satu hidup dengan satu ginjal aja nggak apa-apa, nggak akan overload atau gimana, Kak? iya. Satu Eh, ginjal. sebenarnya benar. Kayak yang itu yang benar banget. Sebenarnya satu ginjal tuh mungkin biasanya cukup kali, cukup.
cukup, kita bilang cukup. Itu sebenarnya bisa untuk memfilter gitu. Tetapi ingat aja, kan ini kan sebuah bagian tubuh, di mana bagian tubuh kan kalau disuruh kerja kan berarti kalau disuruh kerja dia bahkan eh, perlu meregenerasi selnya gitu. Meregenerasi selnya. Semakin dia kerja kerja keras, berarti kemungkinan besar selnya itu akan semakin perlu regenerasi semakin cepat. Jadi eh, sebenarnya bisa mah bisa, iya bisa benar kan orang kadang nih kan kalau gagal ginjal tuh harus ditransplantasi ginjal dari yang lain. Bisa mah bisa. Tetapi fungsinya itu menurun drastis. Orang-orang yang sudah transplantasi ginjal, yang udah ginjalnya udah tinggal satu atau apapun yang segala macam, atau yang kenapa-napa lah yang ginjalnya tinggal satu, itu tuh harus hati-hati banget. Harus hati-hati banget makan makan yang bergaram, makan apa itu harus dijaga banget. Atau enggak kalau misalnya mereka makan yang nggak hati-hati, darahnya darahnya tuh bisa jadi nggak homeostasis, nggak ideal, apa itu jadi tinggi garam, tinggi tinggi urea ataupun segala macamnya, itu bisa jadi eh, jelek lah kalau darahnya itu nggak homeostasis, bisa ngerusak fungsi-fungsi tubuh yang lain gitu. Kayak contohnya kalau misalnya darah banyak urea itu bisa eh, ngerusak hati gitu. Juga bisa darah yang banyak darah yang banyak garam itu akan membuat difusi oksigen lebih susah gitu. Gitu. Bisa mah bisa, tapi kalau misalnya yang satu tuh fungsinya tuh turun drastis, jadi harus hati-hati banget mau konsumsi apa gitu. Gitu. Oke, makasih Kak. Apa ada lagi? Udah jam 9 ya, berarti udah, insya Allah udah semua. Kalau ada yang mau tanya lagi, sebenarnya nggak apa kalau ada yang mau nanya lagi buat, ini besok ya Kal? Oh, hari Kamis. Oh, hari Kamis, ya, masih ada waktu. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi hari Rabu, besok masih ada waktu, kalian bisa langsung DM aku aja, tanyain aja eh, di line-nya Nivea, caranya namanya Raja, harus ketemu. Bisa DM terus bisa langsung aja tanya apa kalian ada yang mau tanya lagi kalau belum paham. Oke, mungkin itu aja dari aku. Semoga apa yang aku ajarin hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan aku doain semoga kalian ujiannya lancar semua. Semoga kalian bisa dimudahin, diberi kemudahan pas kalian nanti ngerjain, kalian nggak akan bingung, dan semoga kalian diberi nilai paling baik yaitu A buat kalian semua. Amin. Oke, itu mungkin cukup dari aku. Bisa aku balikin ke tim akademik, atau udah aku end aja. Agis aja. Safa aku end ya, Safa. Makasih banyak teman-teman semua Terima kasih buat banyak, udah Kak. Terima kasih banyak. banyak. Banyak Semoga Kak. kalian lancar ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.